Satgas Yonif 315 Garuda, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pasukan setan. Kapal perang tersebut begitu tangguh, lantaran selain prajurit TNI, kapal perang tersebut bisa mengangkut 5 helikopter sekaligus. Dinukil dari Intisari yang terbit pada Selasa tanggal 25 Februari tahun 2021 lalu, sebuah kapal perang TNI AL bernama Kri Banjarmasin 592 mengemban tugas mengangkut 400 pasukan setan ke daerah rawan KKB Papua. Kri Banjarmasin 592 yang saat itu dipimpin Komandan Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah rawan di Papua di dermaga Merauke. Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim mengatakan kapal dan seluruh anak buah kapal yang dipimpinnya itu dalam kondisi siap. Lantas, bagaimana kapal perang ini bisa membuat OPM kocar-kacir? Kri Banjarmasin 592 ini adalah kapal ketiga jenis LPD saat itu, yang 2 kapal jenis ini sebelumnya dibuat di Daesun Shipbuildings dan Engineering Co. Ltd, Korea Selatan, dan sekarang dibuat di PT PAL Indonesia, Surabaya. Kapal ini dirancang sebagai kapal pendukung operasi amfibi, yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendarat berikut kendaraan tempur beserta kelengkapannya. Kapal ini juga mampu mengangkut 5 buah helikopter, 3 di geladak heli, 2 di hanggar. Selain sebagai kapal tempur, kapal yang berteknologi desain semi-siluman ini juga berfungsi untuk operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam. Habis sudah OPM Panglima TNI tunjuk Jenderal jebolan pasukan setan, peraih Adi Makayasa dari Kopassus. OPM diprediksi mati langkah. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menunjuk seorang jenderal bintang 3, yakni Legend Bambang Trisno Hadi. Sejak terjang Legend Bambang Trisno Hadi selama di TNI bakal menjadi mimpi buruk bagi OPM. Sebelumnya jabatan Pangkogap Wilhan III dipegang oleh Legend Richard Tampu Bolon. Kini, Legend Richard Tampu Bolon menduduki jabatan baru sebagai Kepala Staf Umum TNI. Sementara Pangkogap Wilhan III dijabat oleh Bambang Trisno Hadi. Diketahui Komando Gabungan Wilayah 3 merupakan komando utama operasi Markas Besar TNI yang seringkali berhadapan dengan OPM. Maklum, Kogab Wilhan III bertanggung jawab di wilayah Kepulauan Maluku, Papua, baik di darat, laut maupun udara. Lantas siapa Legend Bambang Trisno Hadi? Dikutip dari Suriah, Bambang Trisno Hadi merupakan jebolan Akmil 1993. Ia merupakan lulusan terbaik peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama Akademi Militer. Sederet jabatan pernah ia emban baik sebagai pegawai presiden maupun jabatan strategis lainnya. Satu di antaranya yakni jadi perhatian adalah Komandan Yonif 315 Garuda pada periode 2010 hingga 2011. Yonif 315 Garuda memiliki julukan sebagai pasukan setan, merupakan satuan tempur yang langsung berada di bawah Korem 061 Surya Kencana. Pasukan setan memang berada di Korem 061 Surya Kencana yang dikomandoi Kodam 3 Siliwangi. Namun pasukan setan seringkali diutus menjadi satgas di wilayah Papua, membendung tingkah organisasi Papua Merdeka. Kemampuan pasukan setan tak main-main, mereka tergolong pasukan elit yang memiliki kemampuan sebagai sniper. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga pasukan setan menjadi momok menakutkan bagi OPM yang menjadi pegunungan sebagai markas mereka. Pelayan Egyanus Kogoya tertangkap basah drone TNI, tak sadar dibuntuti Pandawa Kostrad, terkapung. Bukan rahasia umum, TNI telah menggunakan alutsista canggih untuk membendung perlawanan dari OPM. Hasilnya beberapa kali pula anggota OPM tak berikutik oleh pasukan TNI. Seperti beberapa waktu lalu, pelayanan Panglima OPM berhasil ditangkap berkat drone TNI. Dikutip dari Tribun Papua, potongan video beredar di dunia maya memperlihatkan pasukan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrad TNI berhasil menyergap sejumlah anggota OPM di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Anggota OPM disergap itu diduga merupakan pelayan Panglima OPM Egyanus Kogoya. Para kaki tangan kembang OPM itu diringkus saat hendak mengirimkan logistik untuk para rekannya. Mereka ditangkap di jalur yang sering dipakai para kurir logistik OPM tersebut. Awalnya Pandawa Kostrad yang saat itu dipimpin Letkol Infanteri Subandi sedang menerbangkan drone untuk memantau situasi. Dari langit itulah mereka menangkap gambar mobil putih mencurigakan.
Nampak mobil tersebut dihampiri sejumlah orang yang muncul dari semak-semak. Saat itu Subandi langsung memerintahkan pasukan Pandawa Kostrat untuk mengejar mobil tersebut. Hingga akhirnya mobil tersebut berhasil dihentikan. Dalam mobil itu nampak 3 orang yang diduga kurir logistik OPM dan langsung diamankan. Berkat drone TNI tersebut, akhirnya ketiga pelayan Egyanus Kogoya yang bertindak sebagai kurir logistik berhasil diamankan. Manfred Patem tega pekerjakan petani jadi intel OPM disergap TNI di hutan Perawan, Papua. Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganes Sakti bergerus pergerakan senyap OPM di hutan yang sulit dijamah manusia. Ia lantas menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli di kawasan yang ia curigai didatangi OPM. Insting tajam paman TNI tersebut terbukti benar adanya. Satgas yang patroli melihat pergerakan mencurigakan 2 orang di dalam hutan. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Aisa, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat, 2 orang tersebut mencurigakan. Petugas selalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun tak semudah itu mengelabui pasukan TNI. Lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata bertugas untuk menyalurkan logistik ke Manfred Patem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibat. Kedua mata-mata yang rupanya petani tersebut bernama Willem Wakam dan Domingos Mau Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Bikin ulah, 2 anggota OPM keburu disergap di tengah hutan. Keduanya sempat mencoba mengelabui pasukan Yuda Sakti dengan mengaku hendak berburu hewan. Namun tak segampang itu, TNI tertipu. Melalui interogasi yang cerdas, keduanya akhirnya mengaku. Ceritanya, Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganes Sakti menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Asia, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat, mereka melihat 2 orang melakukan gerakan mencurigakan. Petugas lalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata petugas untuk menyalur logistik ke Manfred Patem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibat. Kedua mata-mata gembong OPM itu bernama Willem Wakam dan Domingos Mau Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Letkol Richard Tampu Bolon sudah beberapa kali bersentuhan langsung dengan OPM. Tak sedikit algojo OPM berhasil ditumpaskan pasukannya, baik sebelum maupun sesudah membuat onar di tanah Papua. Sayangnya pria yang akrab bersama Letkol Petir tersebut dalam waktu dekat segera angkat kaki dari tanah Papua, sebab Jenderal Agus Subianto membutuhkan tenaganya untuk ditugaskan ke tempat lainnya. Sudah banyak jasa yang diberikan Letkol Richard untuk tanah Papua. Belum lama ini seorang algojo OPM yang kerap bikin onar di distrik Bibida pada Mei 2024 tewas tertembak. Pasukan Satgas Yonif 527 Baladibia, Yuda menjadi aktor akan kematian sosok paling berbahaya di OPM tersebut. Beberapa hari pasca kejadian, nasib Letkol Richard Tampu Bolon disorot. Dia menjadi salah satu otak di balik kematian Danis Murib di tangan pasukan petir TNI. Ketika menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, ia ditunjuk sebagai Kepala Operasi Nemangkawi 1 di Papua. Ia dengan pasukan yang dibawa sukses merebut markas OPM. Pasukan ia pimpin juga beberapa kali melumpuhkan beberapa pimpinan militer organisasi separatis tersebut. Terbaru pada Mei 2024 bersama TNI Korps Habema, Letkol Petir menumpas Danis Murib. Disertir TNI tersebut terkena tembakan setelah memaksa militer Indonesia baku tembak. Nahas nyawanya tak bisa diselamatkan. Kini pria bernama lengkap Richard Taruli Hurja Tampu Bolon dilantik menjadi Kepala Staf Khusus. Kasum TNI adalah pejabat yang berfungsi sebagai pimpinan staf di dalam lingkungan markas besar TNI. Pilot Susi Air dipaksa OPM bohong
tuding TNI gunakan bom serang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM paksa pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya untuk berkata bohong. Di bawah ancaman senjata, Kap Philip Mark Mehartens dipaksa untuk buka suara terkait penggunaan bom oleh TNI. Dilansir tribunpapua.com, sebelumnya TPNPB OPM merilis video dari pilot Susi Air, Philip Mark yang telah disandera selama setahun lebih. Dalam video itu Philip terlihat dikawal oleh beberapa anggota OPM dengan senjata lengkap. Melalui video tersebut, Philip menyebut TNI menggunakan pesawat tempur dalam upaya pembebasannya. Philip lantas meminta agar TNI tidak menggunakan pesawat tempur dan berhenti melepaskan bom udara di wilayah Papua. Saya di sini, TNI, Tentara Negara Indonesia, pakai pesawat tempur melepas bom besar. Orang-orang di sini minta tolong jangan pakai pesawat tempur, jangan pakai bom, ujarnya dalam video tersebut dikutip Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 lalu. Mabes TNI sendiri telah membantah mengerahkan pesawat tempur dan menjatuhkan bom dalam rangka upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar merespons pernyataan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom yang menyebut TNI melakukan pemboman di wilayah pengungsi, Kuyawagi, Geselema, Yuguru, Nduga. Itu berita tidak benar. TPNBP OPM selalu memberitakan berita hoaks, ujarnya saat-saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu tanggal 13 April tahun 2024. Nugraha mengklaim selama ini seluruh anggota TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Oleh sebab itu, Nugraha memastikan TNI tidak mungkin melakukan pengeboman sebagaimana tudingan TPNPB OPM. Apalagi, kata dia, sampai menyasar dan mengenai masyarakat sipil khususnya para pengungsi. Nugraha menilai pesan terkait serangan bom dan ancaman membawa sandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens ke medan perang hanyalah propaganda untuk membuat kegaduhan di masyarakat Papua. Karir mentereng Prabowo Subianto sewaktu menjadi TNI tidak akan bisa dijauhkan dari seorang prajurit berpangkat serka. Berkat taktik jitu dan keberanian prajurit tersebut, Prabowo berkali-kali berhasil membawa pasukannya menyelesaikan misi-misi mustahil. Satu yang sangat melekat dalam benak banyak orang adalah saat operasi Mapenduma dimulai. Di tahun 1996, OPM menyandera puluhan peneliti ekspedisi Lawrence 1995 di desa Mapenduma, Papua. Nama baik NKRI dipertaruhkan, sebab ada sejumlah warga negara asing yang ikut disandera. Komandan Kopassus kala itu, Prabowo Subianto, tidak ragu lagi mengutus Serkabayani. Bukan hanya karena putra daerah Papua, Serkabayani bukan prajurit TNI biasa. Kemampuannya bak seorang ninja sakti yang tidak terdeteksi musuh. Ia bisa seorang diri menerobos masuk ke markas musuh tanpa terdeteksi. Kemampuan itu pula yang digunakan Serkabayani saat melepas sandera yang ditawan OPM di desa Mapenduma. Sebelum melakukan operasi, Prabowo mendapat arahan dari Serkabayani untuk memulai operasi. Mendengar penjelasan Bayani, Prabowo akhirnya mengambil keputusan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijennya. Akhirnya Prabowo dan tim Kopassus pun berhasil membebaskan para sandera. Orangnya tenang, berani, memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak, dan memiliki kemampuan membaca jejak, kenang Prabowo Subianto dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Legend TNI, Purnawirawan. Prabowo Subianto. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut,
dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Mau. Bikin OPM ngeri kapal perang TNI angkut pasukan setan, sanggup bawa 5 helikopter, potong jalur laut. Organisasi Papua Merdeka (OPM) sempat bergidik nyeri saat kedatangan kapal perang TNI beberapa waktu lalu. Ya, kapal perang tersebut membawa Satgas Yonif 315 Garuda, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pasukan setan. Kapal perang tersebut begitu tangguh, lantaran selain prajurit TNI, kapal perang tersebut bisa mengangkut 5 helikopter sekaligus. Dinukil dari Intisari yang terbit pada Selasa tanggal 25 Februari tahun 2021 lalu, sebuah kapal perang TNI AL bernama Kri Banjarmasin 592 mengemban tugas mengangkut 400 pasukan setan ke daerah rawan KKB Papua. Kri Banjarmasin 592 yang saat itu dipimpin Komandan Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah rawan di Papua di dermaga Merauke. Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim mengatakan kapal dan seluruh anak buah kapal yang dipimpinnya itu dalam kondisi siap. Lantas, bagaimana kapal perang ini bisa membuat OPM kocar-kacir? Kri Banjarmasin 592 ini adalah kapal ketiga jenis LPD saat itu, yang 2 kapal jenis ini sebelumnya dibuat di Daesun Shipbuildings dan Engineering Co. Ltd, Korea Selatan, dan sekarang dibuat di PT PAL Indonesia, Surabaya. Kapal ini dirancang sebagai kapal pendukung operasi amfibi, yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendarat berikut kendaraan tempur beserta kelengkapannya. Kapal ini juga mampu mengangkut 5 buah helikopter, 3 di geladak heli, 2 di hanggar. Selain sebagai kapal tempur, kapal yang berteknologi desain semi-siluman ini juga berfungsi untuk operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam. Habis sudah OPM Panglima TNI tunjuk Jenderal jebolan pasukan setan, peraih Adi Makayasa dari Kopassus. OPM diprediksi mati langkah. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menunjuk seorang jenderal bintang 3, yakni Legend Bambang Trisno Hadi. Sejak terjang Legend Bambang Trisno Hadi selama di TNI bakal menjadi mimpi buruk bagi OPM. Sebelumnya jabatan Pangkogap Wilhan III dipegang oleh Legend Richard Tampu Bolon. Kini, Legend Richard Tampu Bolon menduduki jabatan baru sebagai Kepala Staf Umum TNI. Sementara Pangkogap Wilhan III dijabat oleh Bambang Trisno Hadi. Diketahui Komando Gabungan Wilayah 3 merupakan komando utama operasi Markas Besar TNI yang seringkali berhadapan dengan OPM. Maklum, Kogab Wilhan III bertanggung jawab di wilayah Kepulauan Maluku, Papua, baik di darat, laut maupun udara. Lantas siapa Legend Bambang Trisno Hadi? Dikutip dari Suriah, Bambang Trisno Hadi merupakan jebolan Akmil 1993. Ia merupakan lulusan terbaik peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama Akademi Militer. Sederet jabatan pernah ia emban baik sebagai pegawai presiden maupun jabatan strategis lainnya. Satu di antaranya yakni jadi perhatian adalah Komandan Yonif 315 Garuda pada periode 2010 hingga 2011. Yonif 315 Garuda memiliki julukan sebagai pasukan setan, merupakan satuan tempur yang langsung berada di bawah Korem 061 Surya Kencana. Pasukan setan memang berada di Korem 061 Surya Kencana yang dikomandoi Kodam 3 Siliwangi. Namun pasukan setan seringkali diutus menjadi satgas di wilayah Papua, membendung tingkah organisasi Papua Merdeka. Kemampuan pasukan setan tak main-main, mereka tergolong pasukan elit yang memiliki kemampuan sebagai sniper. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik.
Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga pasukan setan menjadi babak menakutkan bagi OPM yang menjadi pegunungan sebagai markas mereka. Pelayan Egyanus Kogoya tertangkap basah drone TNI tak sadar dibuntuti Pandawa Kostrad, terkapung. Bukan rahasia umum, TNI telah menggunakan alutsista canggih untuk membendung perlawanan dari OPM. Hasilnya beberapa kali pula anggota OPM tak berikutik oleh pasukan TNI. Seperti beberapa waktu lalu, pelayanan Panglima OPM berhasil ditangkap berkat drone TNI. Dikutip dari Tribun Papua, potongan video beredar di dunia maya memperlihatkan pasukan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrad TNI berhasil menyergap sejumlah anggota OPM di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Anggota OPM disergap itu diduga merupakan pelayan Panglima OPM Egyanus Kogoya. Para kaki tangan kambang OPM itu diringkus saat hendak mengirimkan logistik untuk para rekannya. Mereka ditangkap di jalur yang sering dipakai para kurir logistik OPM tersebut. Awalnya Pandawa Kostrad yang saat itu dipimpin Letkol Infanteri Subandi sedang menerbangkan drone untuk memantau situasi. Dari langit itulah mereka menangkap gambar mobil putih mencurigakan. Nampak mobil tersebut dihampiri sejumlah orang yang muncul dari semak-semak. Saat itu Subandi langsung memerintahkan pasukan Pandawa Kostrad untuk mengejar mobil tersebut. Hingga akhirnya mobil tersebut berhasil dihentikan. Dalam mobil itu nampak 3 orang yang diduga kurir logistik OPM dan langsung diamankan. Berkat drone TNI tersebut, akhirnya ketiga pelayan Egyanus Kogoya yang bertindak sebagai kurir logistik berhasil diamankan. Manfred Patem tega pekerjakan petani jadi intel OPM disergap TNI di hutan Perawan, Papua. Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganes Sakti Bagadus bergerakan senyap OPM di hutan yang sulit dijamah manusia. Ia lantas menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli di kawasan yang ia curigai didatangi OPM. Insting tajam paman TNI tersebut terbukti benar adanya. Satgas yang patroli melihat pergerakan mencurigakan 2 orang di dalam hutan. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Aisa, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat, 2 orang tersebut mencurigakan. Petugas selalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun tak semudah itu mengelabui pasukan TNI. Lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata bertugas untuk menyalurkan logistik ke Manfred Patem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibat. Kedua mata-mata yang rupanya petani tersebut bernama Willem Wakam dan Domingos Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Bikin ulah, 2 anggota OPM keburu disergap di tengah hutan. Keduanya sempat mencoba mengelabui pasukan Yuda Sakti dengan mengaku hendak berburu hewan. Namun tak segampang itu, TNI tertipu. Melalui interogasi yang cerdas, keduanya akhirnya mengaku. Ceritanya, Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganes Sakti menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Asia, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat, mereka melihat 2 orang melakukan gerakan mencurigakan. Petugas lalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata petugas untuk menyalur logistik ke Manfred Patem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibat. Kedua mata-mata gembong OPM itu bernama Willem Wakam dan Domingos Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Letkol Richard Tampu Bolon sudah beberapa kali bersentuhan langsung dengan OPM. Tak sedikit algojo OPM berhasil ditumpaskan pasukannya, baik sebelum maupun sesudah membuat onar di tanah Papua.
Sayangnya pria yang akrab disapa Letkol Petir tersebut dalam waktu dekat segera angkat kaki dari tanah Papua, sebab Jenderal Agus Subianto membutuhkan tenaganya untuk ditugaskan ke tempat lainnya. Sudah banyak jasa yang diberikan Letkol Richard untuk tanah Papua. Belum lama ini seorang algojo OPM yang kerap bikin onar di distrik Bibida pada Mei 2024 tewas tertembak. Pasukan Satgas Yonif 527 Baladibia, Yuda menjadi aktor akan kematian sosok paling berbahaya di OPM tersebut. Beberapa hari pasca kejadian, nasib Letkol Richard Tampu Bolon disorot. Dia menjadi salah satu otak di balik kematian Dadis Murib di tangan pasukan petir TNI. Ketika menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, ia ditunjuk sebagai Kepala Operasi Nemangkawi 1 di Papua. Ia dengan pasukan yang dibawa sukses merebut markas OPM. Pasukan ia pimpin juga beberapa kali melumpuhkan beberapa pimpinan militer organisasi separatis tersebut. Terbaru pada Mei 2024 bersama TNI Korps Habema, Letkol Petir menumpas Dadis Murib. Desertir TNI tersebut terkena tembakan setelah memaksa militer Indonesia baku tembak. Nahas nyawanya tak bisa diselamatkan. Kini pria bernama lengkap Richard Taruli Hurja Tampu Bolon dilantik menjadi Kepala Staf Khusus. Kasum TNI adalah pejabat yang berfungsi sebagai pimpinan staf di dalam lingkungan markas besar TNI. Pilot Susi Air dipaksa OPM bohong, tuding TNI gunakan bom serang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM paksa pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya untuk berkata bohong. Di bawah ancaman senjata, Kap Philip Mark Mehartens dipaksa untuk buka suara terkait penggunaan bom oleh TNI. Dilansir tribunpapua.com, sebelumnya TPNPB OPM merilis video dari pilot Susi Air, Philip Mark yang telah disandera selama setahun lebih. Dalam video itu Philip terlihat dikawal oleh beberapa anggota OPM dengan senjata lengkap. Melalui video tersebut, Philip menyebut TNI menggunakan pesawat tempur dalam upaya pembebasannya. Philip lantas meminta agar TNI tidak menggunakan pesawat tempur dan berhenti melepaskan bom udara di wilayah Papua. Saya di sini, TNI, Tentara Negara Indonesia, pakai pesawat tempur melepas bom besar. Orang-orang di sini minta tolong jangan pakai pesawat tempur, jangan pakai bom, ujarnya dalam video tersebut dikutip Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 lalu. Mabes TNI sendiri telah membantah mengerahkan pesawat tempur dan menjatuhkan bom dalam rangka upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar merespons pernyataan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom yang menyebut TNI melakukan pemboman di wilayah pengungsi, Kuyawagi, Geselema, Yuguru, Nduga. Itu berita tidak benar. TPNBP OPM selalu memberitakan berita hoaks, ujarnya saat-saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu tanggal 13 April tahun 2024. Nugraha mengklaim selama ini seluruh anggota TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Oleh sebab itu, Nugraha memastikan TNI tidak mungkin melakukan pengeboman sebagaimana tudingan TPNPB OPM. Apalagi, kata dia, sampai menyasar dan mengenai masyarakat sipil khususnya para pengungsi. Nugraha menilai pesan terkait serangan bom dan ancaman membawa sandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens ke medan perang hanyalah propaganda untuk membuat kegaduhan di masyarakat Papua. Karir mentereng Prabowo Subianto sewaktu menjadi TNI tidak akan bisa dijauhkan dari seorang prajurit berpangkat serka. Berkat taktik jitu dan keberanian prajurit tersebut, Prabowo berkali-kali berhasil membawa pasukannya menyelesaikan misi-misi mustahil. Satu yang sangat melekat dalam benak banyak orang adalah saat operasi Mapenduma dimulai. Di tahun 1996, OPM menyandera puluhan peneliti ekspedisi Lawrence 1995 di desa Mapenduma, Papua. Nama baik NKRI dipertaruhkan, sebab ada sejumlah warga negara asing yang ikut disandera. Komandan Kopassus kala itu, Prabowo Subianto, tidak ragu lagi mengutus Serkabayani. Bukan hanya karena putra daerah Papua, Serkabayani bukan prajurit TNI biasa. Kemampuannya bak seorang ninja sakti yang tidak terdeteksi musuh. Ia bisa seorang diri menerobos masuk ke markas musuh tanpa terdeteksi. Kemampuan itu pula yang digunakan Serkabayani saat melepas sandera yang ditawan OPM di desa Mapenduma. Sebelum melakukan operasi, Prabowo mendapat arahan dari Serkabayani untuk memulai operasi. Mendengar penjelasan Bayani, Prabowo akhirnya mengambil keputusan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijennya. Akhirnya Prabowo dan tim Kopassus pun berhasil membebaskan para sandera.
Orangnya tenang, berani, memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak, dan memiliki kemampuan membaca jejak, kenang Prabowo Subianto dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Legend TNI, Purnawirawan, Prabowo Subianto. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Bikin OPM ngeri kapal perang TNI angkut pasukan setan, sanggup bawa 5 helikopter, potong jalur laut. Organisasi Papua Merdeka OPM sempat bergidik nyeri saat kedatangan kapal perang TNI beberapa waktu lalu. Ya, kapal perang tersebut membawa Satgas Yonif 315 Garuda, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pasukan setan. Kapal perang tersebut begitu tangguh, lantaran selain prajurit TNI, kapal perang tersebut bisa mengangkut 5 helikopter sekaligus. Dinukil dari Intisari yang terbit pada Selasa tanggal 25 Februari tahun 2021 lalu, sebuah kapal perang TNI AL bernama Kri Banjarmasin 592 mengemban tugas mengangkut 400 pasukan setan ke daerah rawan KKB Papua. Kri Banjarmasin 592 yang saat itu dipimpin Komandan Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah rawan di Papua di dermaga Merauke. Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim mengatakan kapal dan seluruh anak buah kapal yang dipimpinnya itu dalam kondisi siap. Lantas, bagaimana kapal perang ini bisa membuat OPM kocar-kacir? Kri Banjarmasin 592 ini adalah kapal ketiga jenis LPD saat itu, yang 2 kapal jenis ini sebelumnya dibuat di Daesun Shipbuildings dan Engineering Co. Ltd, Korea Selatan, dan sekarang dibuat di PT PAL Indonesia, Surabaya. Kapal ini dirancang sebagai kapal pendukung operasi amfibi, yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendarat berikut kendaraan tempur beserta kelengkapannya. Kapal ini juga mampu mengangkut 5 buah helikopter, 3 di geladak heli, 2 di hanggar. Selain sebagai kapal tempur, kapal yang berteknologi desain semi-siluman ini juga berfungsi untuk operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam. Habis sudah OPM Panglima TNI tunjuk Jenderal jebolan pasukan setan, peraih Adi Makayasa dari Kopassus. OPM diprediksi mati langkah. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menunjuk seorang jenderal bintang 3, yakni Legend Bambang Trisno Hadi. Sejak terjang Legend Bambang Trisno Hadi selama di TNI bakal menjadi mimpi buruk bagi OPM. Sebelumnya jabatan Panggoga Wilhan 3 dipegang oleh Legend Richard Tampu Bolon. Kini,
Letjen Richard Tampu-Bolon menduduki jabatan baru sebagai Kepala Staf Umum TNI. Sementara Pangkogap Wilhan III dijabat oleh Bambang Trisno Hadi. Diketahui Komando Gabungan Wilayah 3 merupakan komando utama operasi Markas Besar TNI yang seringkali berhadapan dengan OPM. Maklum, Kogab Wilhan III bertanggung jawab di wilayah Kepulauan Maluku, Papua, baik di darat, laut maupun udara. Lantas siapa Letjen Bambang Trisno Hadi? Dikutip dari Suriah, Bambang Trisno Hadi merupakan jebolan Akmil 1993. Ia merupakan lulusan terbaik peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama Akademi Militer. Sederet jabatan pernah ia emban baik sebagai pegawai presiden maupun jabatan strategis lainnya. Satu di antaranya yakni jadi perhatian adalah Komandan Yonif 315 Garuda pada periode 2010 hingga 2011. Yonif 315 Garuda memiliki julukan sebagai pasukan setan, merupakan satuan tempur yang langsung berada di bawah Korem 061 Surya Kencana. Pasukan setan memang berada di Korem 061 Surya Kencana yang dikomandoi Kodam 3 Siliwangi. Namun pasukan setan seringkali diutus menjadi satgas di wilayah Papua, membendung tingkah organisasi Papua Merdeka. Kemampuan pasukan setan tak main-main, mereka tergolong pasukan elit yang memiliki kemampuan sebagai sniper. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga pasukan setan menjadi bobot menakutkan bagi OPM yang menjadi pegunungan sebagai markas mereka. Pelayan Egyanus Kogoya tertangkap basah drone TNI, tak sadar dibuntuti Pandawa Kostrad, terkepung. Bukan rahasia umum, TNI telah menggunakan alutsista canggih untuk membendung perlawanan dari OPM. Hasilnya beberapa kali pula anggota OPM tak berikutik oleh pasukan TNI. Seperti beberapa waktu lalu, pelayanan Panglima OPM berhasil ditangkap berkat drone TNI. Dikutip dari Tribun Papua, potongan video beredar di dunia maya memperlihatkan pasukan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrad TNI berhasil menyergap sejumlah anggota OPM di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Anggota OPM disergap itu diduga merupakan pelayan Panglima OPM Egyanus Kogoya. Para kaki tangan kambang OPM itu diringkus saat hendak mengirimkan logistik untuk para rekannya. Mereka ditangkap di jalur yang sering dipakai para kurir logistik OPM tersebut. Awalnya Pandawa Kostrad yang saat itu dipimpin Letkol Infanteri Subandi sedang menerbangkan drone untuk memantau situasi. Dari langit itulah mereka menangkap gambar mobil putih mencurigakan. Nampak mobil tersebut dihampiri sejumlah orang yang muncul dari semak-semak. Saat itu Subandi langsung memerintahkan pasukan Pandawa Kostrad untuk mengejar mobil tersebut. Hingga akhirnya mobil tersebut berhasil dihentikan. Dalam mobil itu nampak 3 orang yang diduga kurir logistik OPM dan langsung diamankan. Berkat drone TNI tersebut, akhirnya ketiga pelayan Egyanus Kogoya yang bertindak sebagai kurir logistik berhasil diamankan. Manfred Patem tega pekerjakan petani jadi intel OPM disergap TNI di hutan Perawan, Papua. Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganes Sakti mengendus pergerakan senyap OPM di hutan yang sulit dijamah manusia. Ia lantas menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli di kawasan yang ia curigai didatangi OPM. Insting tajam paman TNI tersebut terbukti benar adanya. Satgas yang patroli melihat pergerakan mencurigakan 2 orang di dalam hutan. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Aisyah, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Baibat, Papua Barat, 2 orang tersebut mencurigakan. Petugas selalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun tak semudah itu mengelabui pasukan TNI. Lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata bertugas untuk menyalurkan logistik ke Manfred Patem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Baibat. Kedua mata-mata yang rupanya petani tersebut bernama Willem Wakam dan Domingos Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Bikin ulah, 2 anggota OPM keburu disergap di tengah hutan. Keduanya sempat mencoba mengelabui pasukan Yuda Sakti dengan mengaku hendak berburu hewan. Namun tak segampang itu. TNI tertipu. Melalui interogasi yang cerdas, keduanya akhirnya mengaku. Ceritanya, Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganes Sakti menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Asia, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Baibat, Papua Barat, mereka melihat 2 orang melakukan gerakan mencurigakan. Petugas lalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga.
Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Fatum. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata petugas untuk menyalur logistik ke Manfred Fatum, sang pemimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibart. Kedua mata-mata gembong OPM itu bernama William Wacom dan Domingos Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Letkol Richard Tampu Bolon sudah beberapa kali bersentuhan langsung dengan OPM. Tak sedikit algojo OPM berhasil ditumpaskan pasukannya, baik sebelum maupun sesudah membuat onar di tanah Papua. Sayangnya pria akrab bersama Letkol Petir tersebut dalam waktu dekat segera angkat kaki dari tanah Papua, sebab Jenderal Agus Subianto membutuhkan tenaganya untuk ditugaskan ke tempat lainnya. Sudah banyak jasa yang diberikan Letkol Richard untuk tanah Papua. Belum lama ini seorang algojo OPM yang kerap bikin onar di distrik Bibida pada Mei 2024 tewas tertembak. Pasukan Satgas Yonif 527 Baladibia, Yuda menjadi aktor akan kematian sosok paling berbahaya di OPM tersebut. Beberapa hari pasca kejadian, nasib Letkol Richard Tampu Bolon disorot. Dia menjadi salah satu otak di balik kematian Dadis Murib di tangan pasukan petir TNI. Ketika menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, ia ditunjuk sebagai Kepala Operasi Nemangkawi 1 di Papua. Ia dengan pasukan yang dibawa sukses merebut markas OPM. Pasukan ia pimpin juga beberapa kali melumpuhkan beberapa pimpinan militer organisasi separatis tersebut. Terbaru pada Mei 2024 bersama TNI Korps Habema, Letkol Petir menumpas Danis Murib. Desertir TNI tersebut terkena tembakan setelah memaksa militer Indonesia baku tembak. Nahas nyawanya tak bisa diselamatkan. Kini pria bernama lengkap Richard Taruli Hurja Tampu Bolon dilantik menjadi Kepala Staf Khusus. Kasum TNI adalah pejabat yang berfungsi sebagai pimpinan staf di dalam lingkungan markas besar TNI. Pilot Susi Air dipaksa OPM bohong, tuding TNI gunakan bom serang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM paksa pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya untuk berkata bohong. Di bawah ancaman senjata, Kap Philip Mark Mehartens dipaksa untuk buka suara terkait penggunaan bom oleh TNI. Dilansir tribunpapua.com, sebelumnya TPNPB OPM merilis video dari pilot Susi Air, Philip Mark yang telah disandera selama setahun lebih. Dalam video itu Philip terlihat dikawal oleh beberapa anggota OPM dengan senjata lengkap. Melalui video tersebut, Philip menyebut TNI menggunakan pesawat tempur dalam upaya pembebasannya. Philip lantas meminta agar TNI tidak menggunakan pesawat tempur dan berhenti melepaskan bom udara di wilayah Papua. Saya di sini, TNI, Tentara Negara Indonesia, pakai pesawat tempur melepas bom besar. Orang-orang di sini minta tolong jangan pakai pesawat tempur, jangan pakai bom, ujarnya dalam video tersebut dikutip Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 lalu. Mabes TNI sendiri telah membantah mengerahkan pesawat tempur dan menjatuhkan bom dalam rangka upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar merespons pernyataan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom yang menyebut TNI melakukan pemboman di wilayah pengungsi, Kuyawagi, Geselema, Yuguru, Nduga. Itu berita tidak benar. TPNBP OPM selalu memberitakan berita hoaks, ujarnya saat-saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu tanggal 13 April tahun 2024. Nugraha mengklaim selama ini seluruh anggota TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Oleh sebab itu, Nugraha memastikan TNI tidak mungkin melakukan pengeboman sebagaimana tudingan TPNPB OPM. Apalagi, kata dia, sampai menyasar dan mengenai masyarakat sipil khususnya para pengungsi. Nugraha menilai pesan terkait serangan bom dan ancaman membawa sandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens ke medan perang hanyalah propaganda untuk membuat kegaduhan di masyarakat Papua. Karir mentereng Prabowo Subianto sewaktu menjadi TNI tidak akan bisa dijauhkan dari seorang prajurit berpangkat serka.
Berkat taktik jitu dan keberanian prajurit tersebut, Prabowo berkali-kali berhasil membawa pasukannya menyelesaikan misi-misi mustahil. Satu yang sangat melekat dalam benak banyak orang adalah saat operasi Mapenduma dimulai. Di tahun 1996, OPM menyandera puluhan peneliti ekspedisi Lawrence 1995 di desa Mapenduma, Papua. Nama baik NKRI dipertaruhkan, sebab ada sejumlah warga negara asing yang ikut disandera. Komandan Kopassus kala itu, Prabowo Subianto, tidak ragu lagi mengutus Serka Bayani. Bukan hanya karena putra daerah Papua, Serka Bayani bukan prajurit TNI biasa. Kemampuannya bak seorang ninja sakti yang tidak terdeteksi musuh. Ia bisa seorang diri menerobos masuk ke markas musuh tanpa terdeteksi. Kemampuan itu pula yang digunakan Serka Bayani saat melepas sandera yang ditawan OPM di desa Mapenduma. Sebelum melakukan operasi, Prabowo mendapat arahan dari Serka Bayani untuk memulai operasi. Mendengar penjelasan Bayani, Prabowo akhirnya mengambil keputusan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijennya. Akhirnya Prabowo dan tim Kopassus pun berhasil membebaskan para sandera. Orangnya tenang, berani, memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak, dan memiliki kemampuan membaca jejak, kenang Prabowo Subianto dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Legend TNI, Purnawirawan. Prabowo Subianto. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Bikin OPM ngeri kapal perang TNI angkut pasukan setan, sanggup bawa 5 helikopter, potong jalur laut. Organisasi Papua Merdeka OPM sempat bergidik nyeri saat kedatangan kapal perang TNI beberapa waktu lalu. Ya, kapal perang tersebut membawa Satgas Yonif 315 Garuda, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pasukan setan. Kapal perang tersebut begitu tangguh, lantaran selain prajurit TNI, kapal perang tersebut bisa mengangkut 5 helikopter sekaligus. Dinukil dari Intisari yang terbit pada Selasa tanggal 25 Februari tahun 2021 lalu, sebuah kapal perang TNI AL bernama Kri Banjarmasin 592 mengemban tugas mengangkut 400 pasukan setan ke daerah rawan KKB Papua. Kri Banjarmasin 592 yang saat itu dipimpin Komandan Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah rawan di Papua di dermaga Merauke. Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim mengatakan kapal dan seluruh anak buah kapal yang dipimpinnya itu dalam kondisi siap. Lantas, bagaimana kapal perang ini bisa membuat OPM kocar-kacir? Kri Banjarmasin 592 ini adalah kapal ketiga jenis LPD saat itu, yang 2 kapal jenis ini sebelumnya dibuat di Daesun Shipbuildings dan Engineering Co. Ltd, Korea Selatan,
dan sekarang dibuat di PT PAL Indonesia, Surabaya. Kapal ini dirancang sebagai kapal pendukung operasi amfibi yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendarat berikut kendaraan tempur beserta kelengkapannya. Kapal ini juga mampu mengangkut 5 buah helikopter, 3 di geladak heli, 2 di hanggar. Selain sebagai kapal tempur, kapal yang berteknologi desain semi-siluman ini juga berfungsi untuk operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam. Habis sudah OPM, Panglima TNI tunjuk Jenderal jebolan pasukan setan, peraih Adi Makayasa dari Kopassus. OPM diprediksi mati langkah. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menunjuk seorang jenderal bintang 3, yakni Legend Bambang Trisno Hadi. Sejak terjang Legend Bambang Trisno Hadi selama di TNI bakal menjadi mimpi buruk bagi OPM. Sebelumnya jabatan Pangkogap Wilhan III dipegang oleh Legend Richard Tampu Bolon. Kini, Legend Richard Tampu Bolon menduduki jabatan baru sebagai Kepala Staf Umum TNI. Sementara Pangkogap Wilhan III dijabat oleh Bambang Trisno Hadi. Diketahui Komando Gabungan Wilayah 3 merupakan komando utama operasi markas besar TNI yang seringkali berhadapan dengan OPM. Maklum, Kogab Wilhan III bertanggung jawab di wilayah Kepulauan Maluku, Papua, baik di darat, laut maupun udara. Lantas siapa Legend Bambang Trisno Hadi? Dikutip dari Suriah, Bambang Trisno Hadi merupakan jebolan Akmil 1993. Ia merupakan lulusan terbaik peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama Akademi Militer. Sederet jabatan pernah ia emban baik sebagai pegawai presiden maupun jabatan strategis lainnya. Satu di antaranya yakni jadi perhatian adalah Komandan Yonif 315 Garuda pada periode 2010 hingga 2011. Yonif 315 Garuda memiliki julukan sebagai pasukan setan, merupakan satuan tempur yang langsung berada di bawah Korem 061 Surya Kencana. Pasukan setan memang berada di Korem 061 Surya Kencana yang dikomandoi Kodam 3 Siliwangi. Namun pasukan setan seringkali diutus menjadi satgas di wilayah Papua, membendung tingkah organisasi Papua Merdeka. Kemampuan pasukan setan tak main-main, mereka tergolong pasukan elit yang memiliki kemampuan sebagai sniper. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga pasukan setan menjadi bobot menakutkan bagi OPM yang menjadi pegunungan sebagai markas mereka. Pelayan Egyanus Kogoya tertangkap basah drone TNI, tak sadar dibuntuti Pandawa Kostrad, terkepung. Bukan rahasia umum, TNI telah menggunakan alutsista canggih untuk membendung perlawanan dari OPM. Hasilnya beberapa kali pula anggota OPM tak berikutik oleh pasukan TNI. Seperti beberapa waktu lalu, pelayanan Panglima OPM berhasil ditangkap berkat drone TNI. Dikutip dari Tribun Papua, potongan video beredar di dunia maya memperlihatkan pasukan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrad TNI berhasil menyergap sejumlah anggota OPM di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Anggota OPM disergap itu diduga merupakan pelayan Panglima OPM Egyanus Kogoya. Para kaki tangan kambang OPM itu diringkus saat hendak mengirimkan logistik untuk para rekannya. Mereka ditangkap di jalur yang sering dipakai para kurir logistik OPM tersebut. Awalnya Pandawa Kostrad yang saat itu dipimpin Letkol Infanteri Subandi sedang menerbangkan drone untuk memantau situasi. Dari langit itulah mereka menangkap gambar mobil putih mencurigakan. Nampak mobil tersebut dihampiri sejumlah orang yang muncul dari semak-semak. Saat itu Subandi langsung memerintahkan pasukan Pandawa Kostrad untuk mengejar mobil tersebut. Hingga akhirnya mobil tersebut berhasil dihentikan. Dalam mobil itu nampak 3 orang yang diduga kurir logistik OPM dan langsung diamankan. Berkat drone TNI tersebut, akhirnya ketiga pelayan Egyanus Kogoya yang bertindak sebagai kurir logistik berhasil diamankan. Manfred Patem tega pekerjakan petani jadi intel OPM disergap TNI di hutan Perawan, Papua. Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganes Sakti mengendus pergerakan senyap OPM di hutan yang sulit dijamah manusia. Ia lantas menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli di kawasan yang ia curigai didatangi OPM. Insting tajam paman TNI tersebut terbukti benar adanya. Satgas yang patroli melihat pergerakan mencurigakan 2 orang di dalam hutan. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Aisyah, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Baibat, Papua Barat, 2 orang tersebut mencurigakan. Petugas selalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun tak semudah itu mengelabui pasukan TNI. Lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata bertugas untuk menyalurkan logistik ke Manfred Patem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Baibat.
Kedua mata-mata yang rupanya petani tersebut bernama Willem Wakam dan Domingos Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Bikin ulah, dua anggota OPM keburu disergap di tengah hutan. Keduanya sempat mencoba mengelabui pasukan Yuda Sakti dengan mengaku hendak berburu hewan. Namun tak segampang itu, TNI tertipu. Melalui interogasi yang cerdas, keduanya akhirnya mengaku. Ceritanya, Letnan Kolonel Infanteri Andika Gede Sakti menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Asia Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat, mereka melihat dua orang melakukan gerakan mencurigakan. Petugas lalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Fatem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata petugas untuk menyalur logistik ke Manfred Fatem, sang pemimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibat. Kedua mata-mata gembong OPM itu bernama Willem Wakam dan Domingos Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Letkol Richard Tampu Bolon sudah beberapa kali bersentuhan langsung dengan OPM. Tak sedikit algojo OPM berhasil ditumpaskan pasukannya, baik sebelum maupun sesudah membuat onar di tanah Papua. Sayangnya pria yang akrab disapa Letkol Petir tersebut dalam waktu dekat segera angkat kaki dari tanah Papua, sebab Jenderal Agus Subianto membutuhkan tenaganya untuk ditugaskan ke tempat lainnya. Sudah banyak jasa yang diberikan Letkol Richard untuk tanah Papua. Belum lama ini seorang algojo OPM yang kerap bikin onar di distrik Bibida pada Mei 2024 tewas tertembak. Pasukan Satgas Yonif 527 Baladibia, Yuda menjadi aktor akan kematian sosok paling berbahaya di OPM tersebut. Beberapa hari pasca kejadian, nasib Letkol Richard Tampu Bolon disorot. Dia menjadi salah satu otak di balik kematian Dadis Murib di tangan pasukan petir TNI. Ketika menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, ia ditunjuk sebagai Kepala Operasi Nemangkawi 1 di Papua. Ia dengan pasukan yang dibawa sukses merebut markas OPM. Pasukan ia pimpin juga beberapa kali melumpuhkan beberapa pimpinan militer organisasi separatis tersebut. Terbaru pada Mei 2024 bersama TNI Korps Habema, Letkol Petir menumpas Danis Murib. Desertir TNI tersebut terkena tembakan setelah memaksa militer Indonesia baku tembak. Nahas nyawanya tak bisa diselamatkan. Kini pria bernama lengkap Richard Taruli Hurja Tampu Bolon dilantik menjadi Kepala Staf Khusus. Kasum TNI adalah pejabat yang berfungsi sebagai pimpinan staf di dalam lingkungan markas besar TNI. Pilot Susi Air dipaksa OPM bohong, tuding TNI gunakan bom serang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM paksa pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya untuk berkata bohong. Di bawah ancaman senjata, Kap Philip Mark Mehartens dipaksa untuk buka suara terkait penggunaan bom oleh TNI. Dilansir tribunpapua.com, sebelumnya TPNPB OPM merilis video dari pilot Susi Air, Philip Mark yang telah disandera selama setahun lebih. Dalam video itu Philip terlihat dikawal oleh beberapa anggota OPM dengan senjata lengkap. Melalui video tersebut, Philip menyebut TNI menggunakan pesawat tempur dalam upaya pembebasannya. Philip lantas meminta agar TNI tidak menggunakan pesawat tempur dan berhenti melepaskan bom udara di wilayah Papua. Saya di sini, TNI, Tentara Negara Indonesia, pakai pesawat tempur melepas bom besar. Orang-orang di sini minta tolong jangan pakai pesawat tempur, jangan pakai bom, ujarnya dalam video tersebut dikutip Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 lalu. Mabes TNI sendiri telah membantah mengerahkan pesawat tempur dan menjatuhkan bom dalam rangka upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar merespons pernyataan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom yang menyebut TNI melakukan pemboman di wilayah pengungsi, Kuyawagi, Geselema,
Yuguru, menduga itu berita tidak benar. TPNBP OPM selalu memberitakan berita hoaks, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu tanggal 13 April tahun 2024. Nugraha mengklaim selama ini seluruh anggota TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Oleh sebab itu, Nugraha memastikan TNI tidak mungkin melakukan pengeboman sebagaimana tudingan TPNPB OPM. Apalagi, kata dia, sampai menyasar dan mengenai masyarakat sipil khususnya para pengungsi. Nugraha menilai pesan terkait serangan bom dan ancaman membawa sandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens ke medan perang hanyalah propaganda untuk membuat kegaduhan di masyarakat Papua. Karir mentereng Prabowo Subianto sewaktu menjadi TNI tidak akan bisa dijauhkan dari seorang prajurit berpangkat serka. Berkat taktik jitu dan keberanian prajurit tersebut, Prabowo berkali-kali berhasil membawa pasukannya menyelesaikan misi-misi mustahil. Satu yang sangat melekat dalam benak banyak orang adalah saat operasi Mapenduma dimulai. Di tahun 1996, OPM menyandera puluhan peneliti ekspedisi Lawrence 1995 di desa Mapenduma, Papua. Nama baik NKRI dipertaruhkan, sebab ada sejumlah warga negara asing yang ikut disandera. Komandan Kopassus kala itu, Prabowo Subianto, tidak ragu lagi mengutus Serka Bayani. Bukan hanya karena putra daerah Papua, Serka Bayani bukan prajurit TNI biasa. Kemampuannya bak seorang ninja sakti yang tidak terdeteksi musuh. Ia bisa seorang diri menerobos masuk ke markas musuh tanpa terdeteksi. Kemampuan itu pula yang digunakan Serka Bayani saat melepas sandera yang ditawan OPM di desa Mapenduma. Sebelum melakukan operasi, Prabowo mendapat arahan dari Serka Bayani untuk memulai operasi. Mendengar penjelasan Bayani, Prabowo akhirnya mengambil keputusan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijennya. Akhirnya Prabowo dan tim Kopassus pun berhasil membebaskan para sandera. Orangnya tenang, berani, memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak, dan memiliki kemampuan membaca jejak, kenang Prabowo Subianto dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Legend TNI, Purnawirawan, Prabowo Subianto. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Bikin OPM ngeri kapal perang TNI angkut pasukan setan, sanggup bawa 5 helikopter, potong jalur laut. Organisasi Papua Merdeka OPM sempat bergidik nyeri saat kedatangan kapal perang TNI beberapa waktu lalu. Ya, kapal perang tersebut membawa Satgas Yonif 315 Garuda, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pasukan setan. Kapal perang tersebut begitu tangguh, lantaran selain prajurit TNI, kapal perang tersebut bisa mengangkut 5 helikopter sekaligus.
Dinukil dari Intisari yang terbit pada Selasa tanggal 25 Februari tahun 2021 lalu, sebuah kapal perang TNI AL bernama Kri Banjarmasin 592 mengemban tugas mengangkut 400 pasukan setan ke daerah rawan KKB Papua. Kri Banjarmasin 592 yang saat itu dipimpin Komandan Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah rawan di Papua di dermaga Merauke. Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim mengatakan kapal dan seluruh anak buah kapal yang dipimpinnya itu dalam kondisi siap. Lantas, bagaimana kapal perang ini bisa membuat OPM kocar-kacir? Kri Banjarmasin 592 ini adalah kapal ketiga jenis LPD saat itu, yang dua kapal jenis ini sebelumnya dibuat di Daesun Shipbuildings dan Engineering Co. Ltd, Korea Selatan, dan sekarang dibuat di PT PAL Indonesia, Surabaya. Kapal ini dirancang sebagai kapal pendukung operasi amfibi, yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendarat berikut kendaraan tempur beserta kelengkapannya. Kapal ini juga mampu mengangkut 5 buah helikopter, 3 di geladak heli, 2 di hanggar. Selain sebagai kapal tempur, kapal yang berteknologi desain semi-siluman ini juga berfungsi untuk operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam. Habis sudah OPM Panglima TNI tunjuk Jenderal jebolan pasukan setan, peraih Adi Makayasa dari Kopassus. OPM diprediksi mati langkah. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menunjuk seorang jenderal bintang 3, yakni Legend Bambang Trisno Hadi. Sejak terjang Legend Bambang Trisno Hadi selama di TNI bakal menjadi mimpi buruk bagi OPM. Sebelumnya jabatan Panggogap Wilhan 3 dipegang oleh Legend Richard Tampu Bolon. Kini, Legend Richard Tampu Bolon menduduki jabatan baru sebagai Kepala Staf Umum TNI. Sementara Panggogap Wilhan 3 dijabat oleh Bambang Trisno Hadi. Diketahui Komando Gabungan Wilayah 3 merupakan komando utama operasi Markas Besar TNI yang seringkali berhadapan dengan OPM. Maklum, Kogab Wilhan 3 bertanggung jawab di wilayah Kepulauan Maluku, Papua, baik di darat, laut maupun udara. Lantas siapa Legend Bambang Trisno Hadi? Dikutip dari Suriah, Bambang Trisno Hadi merupakan jebolan Akmil 1993. Ia merupakan lulusan terbaik peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama Akademi Militer. Sederet jabatan pernah ia emban baik sebagai pegawai presiden maupun jabatan strategis lainnya. Satu di antaranya yakni jadi perhatian adalah Komandan Yonif 315 Garuda pada periode 2010 hingga 2011. Yonif 315 Garuda memiliki julukan sebagai pasukan setan, merupakan satuan tempur yang langsung berada di bawah Korem 061 Surya Kencana. Pasukan setan memang berada di Korem 061 Surya Kencana yang dikomandoi Kodam 3 Siliwangi. Namun pasukan setan seringkali diutus menjadi satgas di wilayah Papua, membendung tingkah organisasi Papua Merdeka. Kemampuan pasukan setan tak main-main, mereka tergolong pasukan elit yang memiliki kemampuan sebagai sniper. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendos dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga pasukan setan menjadi bobot menakutkan bagi OPM yang menjadi pegunungan sebagai markas mereka. Pelayan Egyanus Kogoya tertangkap basah drone TNI, tak sadar dibuntuti Pandawa Kostrad, terkepung. Bukan rahasia umum, TNI telah menggunakan alutsista canggih untuk membendung perlawanan dari OPM. Hasilnya beberapa kali pula anggota OPM tak berikutik oleh pasukan TNI. Seperti beberapa waktu lalu, pelayanan Panglima OPM berhasil ditangkap berkat drone TNI. Dikutip dari Tribun Papua, potongan video beredar di dunia maya memperlihatkan pasukan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrad TNI berhasil menyergap sejumlah anggota OPM di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Anggota OPM disergap itu diduga merupakan pelayan Panglima OPM Egyanus Kogoya. Para kaki tangan kambang OPM itu diringkus saat hendak mengirimkan logistik untuk para rekannya. Mereka ditangkap di jalur yang sering dipakai para kurir logistik OPM tersebut. Awalnya Pandawa Kostrad yang saat itu dipimpin Letkol Infanteri Subandi sedang menerbangkan drone untuk memantau situasi. Dari langit itulah mereka menangkap gambar mobil putih mencurigakan. Nampak mobil tersebut dihampiri sejumlah orang yang muncul dari semak-semak. Saat itu Subandi langsung memerintahkan pasukan Pandawa Kostrad untuk mengejar mobil tersebut. Hingga akhirnya mobil tersebut berhasil dihentikan. Dalam mobil itu nampak 3 orang yang diduga kurir logistik OPM dan langsung diamankan. Berkat drone TNI tersebut, akhirnya ketiga pelayan Egyanus Kogoya yang bertindak sebagai kurir logistik berhasil diamankan. Manfred Patem tega pekerjakan petani jadi intel OPM disergap TNI di hutan Perawan, Papua. Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganesakti Bagadus bergerakan senyap OPM di hutan yang sulit dijamah manusia.
Ia lantas menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli di kawasan yang ia curigai didatangi OPM. Insting tajam paman TNI tersebut terbukti benar adanya. Satgas yang patroli melihat pergerakan mencurigakan 2 orang di dalam hutan. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Aisa, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat, 2 orang tersebut mencurigakan. Petugas lalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun tak semudah itu mengelabui pasukan TNI. Lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Fatam. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata bertugas untuk menyalurkan logistik ke Manfred Fatam, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibat. Kedua mata-mata yang rupanya petani tersebut bernama Willem Wakam dan Domingos Mau Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Bikin ulah, 2 anggota OPM keburu disergap di tengah hutan. Keduanya sempat mencoba mengelabui pasukan Yuda Sakti dengan mengaku hendak berburu hewan. Namun tak segampang itu, TNI tertipu. Melalui interogasi yang cerdas, keduanya akhirnya mengaku. Ceritanya, Letnan Kolonel Infanteri Andika Gede Sakti menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Asia, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat, mereka melihat 2 orang melakukan gerakan mencurigakan. Petugas lalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Fatam. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata petugas untuk menyalur logistik ke Manfred Fatam, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibat. Kedua mata-mata gembong OPM itu bernama Willem Wakam dan Domingos Mau Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Letkol Richard Tampu Bolon sudah beberapa kali bersentuhan langsung dengan OPM. Tak sedikit algojo OPM berhasil ditumpaskan pasukannya, baik sebelum maupun sesudah membuat onar di tanah Papua. Sayangnya pria yang akrab bersama Letkol Petir tersebut dalam waktu dekat segera angkat kaki dari tanah Papua, sebab Jenderal Agus Subianto membutuhkan tenaganya untuk ditugaskan ke tempat lainnya. Sudah banyak jasa yang diberikan Letkol Richard untuk tanah Papua. Belum lama ini seorang algojo OPM yang kerap bikin onar di distrik Bibida pada Mei 2024 tewas tertembak. Pasukan Satgas Yonif 527 Baladibia, Yuda menjadi aktor akan kematian sosok paling berbahaya di OPM tersebut. Beberapa hari pasca kejadian, nasib Letkol Richard Tampu Bolon disorot. Dia menjadi salah satu otak di balik kematian Dennis Murib di tangan pasukan petir TNI. Ketika menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, ia ditunjuk sebagai Kepala Operasi Nemangkawi 1 di Papua. Ia dengan pasukan yang dibawa sukses merebut markas OPM. Pasukan ia pimpin juga beberapa kali melumpuhkan beberapa pimpinan militer organisasi separatis tersebut. Terbaru pada Mei 2024 bersama TNI Korps Habema, Letkol Petir menumpas Dennis Murib. Desertir TNI tersebut terkena tembakan setelah memaksa militer Indonesia baku tembak. Nahas nyawanya tak bisa diselamatkan. Kini pria bernama lengkap Richard Taruli Hurja Tampu Bolon dilantik menjadi Kepala Staf Khusus. Kasum TNI adalah pejabat yang berfungsi sebagai pimpinan staf di dalam lingkungan markas besar TNI. Pilot Susi Air dipaksa OPM bohong, tuding TNI gunakan bom serang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM paksa pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya untuk berkata bohong. Di bawah ancaman senjata, Kap Philip Mark Mehartens dipaksa untuk buka suara terkait penggunaan bom oleh TNI. Dilansir tribunpapua.com, sebelumnya TPNPB OPM merilis video dari pilot Susi Air, Philip Mark yang telah disandera selama setahun lebih. Dalam video itu Philip terlihat dikawal oleh beberapa anggota OPM dengan senjata lengkap.
Melalui video tersebut, Philip menyebut TNI menggunakan pesawat tempur dalam upaya pembebasannya. Philip lantas meminta agar TNI tidak menggunakan pesawat tempur dan berhenti melepaskan bom udara di wilayah Papua. Saya di sini, TNI, Tentara Negara Indonesia, pakai pesawat tempur melepas bom besar. Orang-orang di sini minta tolong jangan pakai pesawat tempur, jangan pakai bom, ujarnya dalam video tersebut dikutip Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 lalu. Mabes TNI sendiri telah membantah mengerahkan pesawat tempur dan menjatuhkan bom dalam rangka upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar merespons pernyataan juru bicara TPNP BOPM Sebi Sambom yang menyebut TNI melakukan pemboman di wilayah pengungsi, Kuyawagi, Geselema, Yuguru, Nduga. Itu berita tidak benar. TPNP BOPM selalu memberitakan berita hoaks, ujarnya saat-saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu tanggal 13 April tahun 2024. Nugraha mengklaim selama ini seluruh anggota TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Oleh sebab itu, Nugraha memastikan TNI tidak mungkin melakukan pengeboman sebagaimana tudingan TPNP BOPM. Apalagi, kata dia, sampai menyasar dan mengenai masyarakat sipil khususnya para pengungsi. Nugraha menilai pesan terkait serangan bom dan ancaman membawa sandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens ke medan perang hanyalah propaganda untuk membuat kegaduhan di masyarakat Papua. Karir mentereng Prabowo Subianto sewaktu menjadi TNI tidak akan bisa dijauhkan dari seorang prajurit berpangkat serka. Berkat taktik jitu dan keberanian prajurit tersebut, Prabowo berkali-kali berhasil membawa pasukannya menyelesaikan misi-misi mustahil. Satu yang sangat melekat dalam benak banyak orang adalah saat operasi Mapenduma dimulai. Di tahun 1996, OPM menyandera puluhan peneliti ekspedisi Lawrence 1995 di Desa Mapenduma, Papua. Nama baik NKRI dipertaruhkan, sebab ada sejumlah warga negara asing yang ikut disandera. Komandan Kopassus kala itu, Prabowo Subianto, tidak ragu lagi mengutus Serka Bayani. Bukan hanya karena putra daerah Papua, Serka Bayani bukan prajurit TNI biasa. Kemampuannya bak seorang ninja sakti yang tidak terdeteksi musuh. Ia bisa seorang diri menerobos masuk ke markas musuh tanpa terdeteksi. Kemampuan itu pula yang digunakan Serka Bayani saat melepas sandera yang ditawan OPM di Desa Mapenduma. Sebelum melakukan operasi, Prabowo mendapat arahan dari Serka Bayani untuk memulai operasi. Mendengar penjelasan Bayani, Prabowo akhirnya mengambil keputusan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijennya. Akhirnya Prabowo dan tim Kopassus pun berhasil membebaskan para sandera. Orangnya tenang, berani, memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak, dan memiliki kemampuan membaca jejak, kenang Prabowo Subianto dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Legend TNI, Purnawirawan. Prabowo Subianto. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya.
Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maluku. Bikin OPM Meri kapal perang TNI angkut pasukan setan, sanggup bawa 5 helikopter, potong jalur laut. Organisasi Papua Merdeka OPM sempat bergidik nyeri saat kedatangan kapal perang TNI beberapa waktu lalu. Ya, kapal perang tersebut membawa Satgas Yonif 315 Garuda, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pasukan setan. Kapal perang tersebut begitu tangguh, lantaran selain prajurit TNI, kapal perang tersebut bisa mengangkut 5 helikopter sekaligus. Dinukil dari Intisari yang terbit pada Selasa tanggal 25 Februari tahun 2021 lalu, sebuah kapal perang TNI AL bernama Kri Banjarmasin 592 mengemban tugas mengangkut 400 pasukan setan ke daerah rawan KKB Papua. Kri Banjarmasin 592 yang saat itu dipimpin Komandan Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah rawan di Papua di dermaga Merauke. Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim mengatakan kapal dan seluruh anak buah kapal yang dipimpinnya itu dalam kondisi siap. Lantas, bagaimana kapal perang ini bisa membuat OPM kocar-kacir? Kri Banjarmasin 592 ini adalah kapal ketiga jenis LPD saat itu, yang 2 kapal jenis ini sebelumnya dibuat di Daesun Shipbuildings dan Engineering Co. Ltd, Korea Selatan, dan sekarang dibuat di PT PAL Indonesia, Surabaya. Kapal ini dirancang sebagai kapal pendukung operasi amfibi, yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendarat berikut kendaraan tempur beserta kelengkapannya. Kapal ini juga mampu mengangkut 5 buah helikopter, 3 di geladak heli, 2 di hanggar. Selain sebagai kapal tempur, kapal yang berteknologi desain semi-siluman ini juga berfungsi untuk operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam. Habis sudah OPM Panglima TNI tunjuk Jenderal jebolan pasukan setan, peraih Adi Makayasa dari Kopassus. OPM diprediksi mati langkah. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menunjuk seorang jenderal bintang 3, yakni Legend Bambang Trisno Hadi. Sejak terjang Legend Bambang Trisno Hadi selama di TNI bakal menjadi mimpi buruk bagi OPM. Sebelumnya jabatan Panggogap Wilhan 3 dipegang oleh Legend Richard Tampu Bolon. Kini, Legend Richard Tampu Bolon menduduki jabatan baru sebagai Kepala Staf Umum TNI. Sementara Panggogap Wilhan 3 dijabat oleh Bambang Trisno Hadi. Diketahui Komando Gabungan Wilayah 3 merupakan komando utama operasi Marikas Besar TNI yang seringkali berhadapan dengan OPM. Maklum, Kogab Wilhan 3 bertanggung jawab di wilayah Kepulauan Maluku, Papua, baik di darat, laut maupun udara. Lantas siapa Legend Bambang Trisno Hadi? Dikutip dari Suriah, Bambang Trisno Hadi merupakan jebolan Akmil 1993. Ia merupakan lulusan terbaik peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama Akademi Militer. Sederet jabatan pernah ia emban baik sebagai pegawai presiden maupun jabatan strategis lainnya. Satu di antaranya yakni jadi perhatian adalah Komandan Yonif 315 Garuda pada periode 2010 hingga 2011. Yonif 315 Garuda memiliki julukan sebagai pasukan setan, merupakan satuan tempur yang langsung berada di bawah Korem 061 Surya Kencana. Pasukan setan memang berada di Korem 061 Surya Kencana yang dikomandoi Kodam 3 Siliwangi. Namun pasukan setan seringkali diutus menjadi satgas di wilayah Papua, membendung tingkah organisasi Papua Merdeka. Kemampuan pasukan setan tak main-main, mereka tergolong pasukan elit yang memiliki kemampuan sebagai sniper. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga pasukan setan menjadi bobot menakutkan bagi OPM yang menjadi pegunungan sebagai markas mereka. Pelayan Egyanus Kogoya tertangkap basah drone TNI, tak sadar dibuntuti Pandawa Kostrat, terkapung. Bukan rahasia umum, TNI telah menggunakan alutsista canggih untuk membendung perlawanan dari OPM. Hasilnya beberapa kali pula anggota OPM tak berikutik oleh pasukan TNI. Seperti beberapa waktu lalu, pelayanan Panglima OPM berhasil ditangkap berkat drone TNI. Dikutip dari Tribun Papua, potongan video beredar di dunia maya memperlihatkan pasukan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrat TNI berhasil menyergap sejumlah anggota OPM di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan.
Anggota OPM disergap itu diduga merupakan pelayan Panglima OPM Egyanus Kogoya. Para kaki tangan kambang OPM itu diringkus saat hendak mengirimkan logistik untuk para rekannya. Mereka ditangkap di jalur yang sering dipakai para kurir logistik OPM tersebut. Awalnya Pandawa Kostrad yang saat itu dipimpin Letkol Infanteri Subandi sedang menerbangkan drone untuk memantau situasi. Dari langit itulah mereka menangkap gambar mobil putih mencurigakan. Nampak mobil tersebut dihampiri sejumlah orang yang muncul dari semak-semak. Saat itu Subandi langsung memerintahkan pasukan Pandawa Kostrad untuk mengejar mobil tersebut. Hingga akhirnya mobil tersebut berhasil dihentikan. Dalam mobil itu nampak 3 orang yang diduga kurir logistik OPM dan langsung diamankan. Berkat drone TNI tersebut akhirnya ketiga pelayan Egyanus Kogoya yang bertindak sebagai kurir logistik berhasil diamankan. Manfred Patem tega pekerjakan petani jadi intel OPM disergap TNI di hutan Perawan, Papua. Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganasakti Bagadush bergerakan senyap OPM di hutan yang sulit dijamah manusia. Ia lantas menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli di kawasan yang ia curigai didatangi OPM. Insting tajam paman TNI tersebut terbukti benar adanya. Satgas yang patroli melihat pergerakan mencurigakan 2 orang di dalam hutan. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Aisa, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat, 2 orang tersebut mencurigakan. Petugas selalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun tak semudah itu mengelabui pasukan TNI. Lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata bertugas untuk menyalurkan logistik ke Manfred Patem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibat. Kedua mata-mata yang rupanya petani tersebut bernama Willem Wakam dan Domingos Mau Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Bikin ulah, 2 anggota OPM keburu disergap di tengah hutan. Keduanya sempat mencoba mengelabui pasukan Yuda Sakti dengan mengaku hendak berburu hewan. Namun tak segampang itu, TNI tertipu. Melalui interogasi yang cerdas, keduanya akhirnya mengaku. Ceritanya, Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganasakti menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Asia Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat, mereka melihat 2 orang melakukan gerakan mencurigakan. Petugas lalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata petugas untuk menyalur logistik ke Manfred Patem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibat. Kedua mata-mata gembong OPM itu bernama Willem Wakam dan Domingos Mau Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Letkol Richard Tampu Bolon sudah beberapa kali bersentuhan langsung dengan OPM. Tak sedikit algojo OPM berhasil ditumpaskan pasukannya, baik sebelum maupun sesudah membuat onar di tanah Papua. Sayangnya pria akrab bersama Letkol Petir tersebut dalam waktu dekat segera angkat kaki dari tanah Papua, sebab Jenderal Agus Subianto membutuhkan tenaganya untuk ditugaskan ke tempat lainnya. Sudah banyak jasa yang diberikan Letkol Richard untuk tanah Papua. Belum lama ini seorang algojo OPM yang kerap bikin onar di distrik Bibida pada Mei 2024 tewas tertembak. Pasukan Satgas Yonif 527 Baladibia, Yuda menjadi aktor akan kematian sosok paling berbahaya di OPM tersebut. Beberapa hari pasca kejadian, nasib Letkol Richard Tampu Bolon disorot. Dia menjadi salah satu otak di balik kematian Dennis Murib di tangan pasukan petir TNI. Ketika menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, ia ditunjuk sebagai Kepala Operasi Nemangkawi 1 di Papua. Ia dengan pasukan yang dibawa sukses merebut markas OPM. Pasukan ia pimpin juga beberapa kali melumpuhkan beberapa pimpinan militer organisasi separatis tersebut.
Terbaru pada Mei 2024 bersama TNI Korps Habema, Letkol Petir menumpas Danis Murib. Desertir TNI tersebut terkena tembakan setelah memaksa militer Indonesia baku tembak. Nahas nyawanya tak bisa diselamatkan. Kini pria bernama lengkap Richard Taruli Hurja Tampu Bolon dilantik menjadi Kepala Staf Khusus. Kasum TNI adalah pejabat yang berfungsi sebagai pimpinan staf di dalam lingkungan Markas Besar TNI. Pilot Susi Air dipaksa OPM bohong, tuding TNI gunakan bom serang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM paksa pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya untuk berkata bohong. Di bawah ancaman senjata, Kap Philip Mark Mehartens dipaksa untuk buka suara terkait penggunaan bom oleh TNI. Dilansir tribunpapua.com, sebelumnya TPNPB OPM merilis video dari pilot Susi Air, Philip Mark yang telah disandera selama setahun lebih. Dalam video itu Philip terlihat dikawal oleh beberapa anggota OPM dengan senjata lengkap. Melalui video tersebut, Philip menyebut TNI menggunakan pesawat tempur dalam upaya pembebasannya. Philip lantas meminta agar TNI tidak menggunakan pesawat tempur dan berhenti melepaskan bom udara di wilayah Papua. Saya di sini, TNI, Tentara Negara Indonesia, pakai pesawat tempur melepas bom besar. Orang-orang di sini minta tolong jangan pakai pesawat tempur, jangan pakai bom, ujarnya dalam video tersebut dikutip Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 lalu. Mabes TNI sendiri telah membantah mengerahkan pesawat tempur dan menjatuhkan bom dalam rangka upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar merespons pernyataan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom yang menyebut TNI melakukan pemboman di wilayah pengungsi, Kuyawagi, Geselema, Yuguru, Nduga. Itu berita tidak benar. TPNBP OPM selalu memberitakan berita hoaks, ujarnya saat-saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu tanggal 13 April tahun 2024. Nugraha mengklaim selama ini seluruh anggota TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Oleh sebab itu, Nugraha memastikan TNI tidak mungkin melakukan pengeboman sebagaimana tudingan TPNPB OPM. Apalagi, kata dia, sampai menyasar dan mengenai masyarakat sipil khususnya para pengungsi. Nugraha menilai pesan terkait serangan bom dan ancaman membawa sandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens ke medan perang hanyalah propaganda untuk membuat kegaduhan di masyarakat Papua. Karir mentereng Prabowo Subianto sewaktu menjadi TNI tidak akan bisa dijauhkan dari seorang prajurit berpangkat serka. Berkat taktik jitu dan keberanian prajurit tersebut, Prabowo berkali-kali berhasil membawa pasukannya menyelesaikan misi-misi mustahil. Satu yang sangat melekat dalam benak banyak orang adalah saat operasi Mapenduma dimulai. Di tahun 1996, OPM menyandera puluhan peneliti ekspedisi Lawrence 1995 di Desa Mapenduma, Papua. Nama baik NKRI dipertaruhkan, sebab ada sejumlah warga negara asing yang ikut disandera. Komandan Kopassus kala itu, Prabowo Subianto, tidak ragu lagi mengutus Serka Bayani. Bukan hanya karena putra daerah Papua, Serka Bayani bukan prajurit TNI biasa. Kemampuannya bak seorang ninja sakti yang tidak terdeteksi musuh. Ia bisa seorang diri menerobos masuk ke markas musuh tanpa terdeteksi. Kemampuan itu pula yang digunakan Serka Bayani saat melepas sandera yang ditawan OPM di Desa Mapenduma. Sebelum melakukan operasi, Prabowo mendapat arahan dari Serka Bayani untuk memulai operasi. Mendengar penjelasan Bayani, Prabowo akhirnya mengambil keputusan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijennya. Akhirnya Prabowo dan tim Kopassus pun berhasil membebaskan para sandera. Orangnya tenang, berani, memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak, dan memiliki kemampuan membaca jejak, kenang Prabowo Subianto dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Legend TNI, Purnawirawan, Prabowo Subianto. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol In Andika Ganesakti, di Kumurkek,
Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, Danpos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Mau. Bikin OPM Meri kapal perang TNI angkut pasukan setan, sanggup bawa 5 helikopter, potong jalur laut. Organisasi Papua Merdeka (OPM) sempat bergidik nyeri saat kedatangan kapal perang TNI beberapa waktu lalu. Ya, kapal perang tersebut membawa Satgas Yonif 315 Garuda, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pasukan setan. Kapal perang tersebut begitu tangguh, lantaran selain prajurit TNI, kapal perang tersebut bisa mengangkut 5 helikopter sekaligus. Dinukil dari Intisari yang terbit pada Selasa tanggal 25 Februari tahun 2021 lalu, sebuah kapal perang TNI AL bernama Kri Banjarmasin 592 mengemban tugas mengangkut 400 pasukan setan ke daerah rawan KKB Papua. Kri Banjarmasin 592 yang saat itu dipimpin Komandan Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah rawan di Papua di dermaga Merauke. Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim mengatakan kapal dan seluruh anak buah kapal yang dipimpinnya itu dalam kondisi siap. Lantas, bagaimana kapal perang ini bisa membuat OPM kocar-kacir? Kri Banjarmasin 592 ini adalah kapal ketiga jenis LPD saat itu, yang 2 kapal jenis ini sebelumnya dibuat di Daesun Shipbuildings dan Engineering Co. Ltd, Korea Selatan, dan sekarang dibuat di PT PAL Indonesia, Surabaya. Kapal ini dirancang sebagai kapal pendukung operasi amfibi, yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendarat berikut kendaraan tempur beserta kelengkapannya. Kapal ini juga mampu mengangkut 5 buah helikopter, 3 di geladak heli, 2 di hanggar. Selain sebagai kapal tempur, kapal yang berteknologi desain semi-siluman ini juga berfungsi untuk operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam. Habis sudah OPM Panglima TNI tunjuk Jenderal jebolan pasukan setan, peraih Adi Makayasa dari Kopassus. OPM diprediksi mati langkah. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menunjuk seorang jenderal bintang 3, yakni Legend Bambang Trisno Hadi. Sejak terjang Legend Bambang Trisno Hadi selama di TNI bakal menjadi mimpi buruk bagi OPM. Sebelumnya jabatan Panggogap Wilhan III dipegang oleh Legend Richard Tampu Bolon. Kini, Legend Richard Tampu Bolon menduduki jabatan baru sebagai Kepala Staf Umum TNI. Sementara Panggogap Wilhan III dijabat oleh Bambang Trisno Hadi. Diketahui Komando Gabungan Wilayah 3 merupakan komando utama operasi Marikas Besar TNI yang seringkali berhadapan dengan OPM. Maklum, Kogab Wilhan III bertanggung jawab di wilayah Kepulauan Maluku, Papua, baik di darat, laut maupun udara. Lantas siapa Legend Bambang Trisno Hadi? Dikutip dari Suriah, Bambang Trisno Hadi merupakan jebolan Akmil 1993. Ia merupakan lulusan terbaik peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama Akademi Militer. Sederet jabatan pernah ia emban baik sebagai pegawai presiden maupun jabatan strategis lainnya.
Satu di antaranya yakni jadi perhatian adalah Komandan Yonif 315 Garuda pada periode 2010 hingga 2011. Yonif 315 Garuda memiliki julukan sebagai pasukan setan, merupakan satuan tempur yang langsung berada di bawah Korem 061 Surya Kencana. Pasukan setan memang berada di Korem 061 Surya Kencana yang dikomandoi Kodam 3 Siliwangi. Namun pasukan setan seringkali diutus menjadi satgas di wilayah Papua, membendung tingkah organisasi Papua Merdeka. Kemampuan pasukan setan tak main-main, mereka tergolong pasukan elit yang memiliki kemampuan sebagai sniper. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga pasukan setan menjadi bobot menakutkan bagi OPM yang menjadi pegunungan sebagai markas mereka. Pelayan Egyanus Kogoya tertangkap basah drone TNI tak sadar dibuntuti Pandawa Kostrad, terkapung. Bukan rahasia umum, TNI telah menggunakan alutsista canggih untuk membendung perlawanan dari OPM. Hasilnya beberapa kali pula anggota OPM tak berikutik oleh pasukan TNI. Seperti beberapa waktu lalu, pelayanan Panglima OPM berhasil ditangkap berkat drone TNI. Dikutip dari Tribun Papua, potongan video beredar di dunia maya memperlihatkan pasukan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrad TNI berhasil menyergap sejumlah anggota OPM di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Anggota OPM disergap itu diduga merupakan pelayan Panglima OPM Egyanus Kogoya. Para kaki tangan kambang OPM itu diringkus saat hendak mengirimkan logistik untuk para rekannya. Mereka ditangkap di jalur yang sering dipakai para kurir logistik OPM tersebut. Awalnya Pandawa Kostrad yang saat itu dipimpin Letkol Infanteri Subandi sedang menerbangkan drone untuk memantau situasi. Dari langit itulah mereka menangkap gambar mobil putih mencurigakan. Nampak mobil tersebut dihampiri sejumlah orang yang muncul dari semak-semak. Saat itu Subandi langsung memerintahkan pasukan Pandawa Kostrad untuk mengejar mobil tersebut. Hingga akhirnya mobil tersebut berhasil dihentikan. Dalam mobil itu nampak 3 orang yang diduga kurir logistik OPM dan langsung diamankan. Berkat drone TNI tersebut, akhirnya ketiga pelayan Egyanus Kogoya yang bertindak sebagai kurir logistik berhasil diamankan. Manfred Patem tega pekerjakan petani jadi intel OPM disergap TNI di hutan Perawan, Papua. Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganes Sakti mengendus pergerakan senyap OPM di hutan yang sulit dijamah manusia. Ia lantas menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli di kawasan yang ia curigai didatangi OPM. Insting tajam paman TNI tersebut terbukti benar adanya. Satgas yang patroli melihat pergerakan mencurigakan 2 orang di dalam hutan. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Aisa, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat, 2 orang tersebut mencurigakan. Petugas selalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun tak semudah itu mengelabui pasukan TNI. Lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata bertugas untuk menyalurkan logistik ke Manfred Patem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibat. Kedua mata-mata yang rupanya petani tersebut bernama Willem Wakam dan Domingos Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Bikin ulah, 2 anggota OPM keburu disergap di tengah hutan. Keduanya sempat mencoba mengelabui pasukan Yuda Sakti dengan mengaku hendak berburu hewan. Namun tak segampang itu, TNI tertipu. Melalui interogasi yang cerdas, keduanya akhirnya mengaku. Ceritanya, Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganes Sakti menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Asia, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat, mereka melihat 2 orang melakukan gerakan mencurigakan. Petugas lalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata petugas untuk menyalur logistik ke Manfred Patem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibat. Kedua mata-mata gembong OPM itu bernama Willem Wakam dan Domingos Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan.
Letkol Richard Tampu Bolon sudah beberapa kali bersentuhan langsung dengan OPM. Tak sedikit algojo OPM berhasil ditumpaskan pasukannya, baik sebelum maupun sesudah membuat onar di tanah Papua. Sayangnya pria yang akrab bersama Letkol Petir tersebut dalam waktu dekat segera angkat kaki dari tanah Papua, sebab Jenderal Agus Subianto membutuhkan tenaganya untuk ditugaskan ke tempat lainnya. Sudah banyak jasa yang diberikan Letkol Richard untuk tanah Papua. Belum lama ini seorang algojo OPM yang kerap bikin onar di distrik Bibida pada Mei 2024 tewas tertembak. Pasukan Satgas Yonif 527 Baladibia, Yuda menjadi aktor akan kematian sosok paling berbahaya di OPM tersebut. Beberapa hari pasca kejadian, nasib Letkol Richard Tampu Bolon disorot. Dia menjadi salah satu otak di balik kematian Dadis Murib di tangan pasukan petir TNI. Ketika menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, ia ditunjuk sebagai Kepala Operasi Nemangkawi 1 di Papua. Ia dengan pasukan yang dibawa sukses merebut markas OPM. Pasukan ia pimpin juga beberapa kali melumpuhkan beberapa pimpinan militer organisasi separatis tersebut. Terbaru pada Mei 2024 bersama TNI Korps Habema, Letkol Petir menumpas Danis Murib. Desertir TNI tersebut terkena tembakan setelah memaksa militer Indonesia baku tembak. Nahas nyawanya tak bisa diselamatkan. Kini pria bernama lengkap Richard Taruli Hurja Tampu Bolon dilantik menjadi Kepala Staf Khusus. Kasum TNI adalah pejabat yang berfungsi sebagai pimpinan staf di dalam lingkungan markas besar TNI. Pilot Susi Air dipaksa OPM bohong, tuding TNI gunakan bom serang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM paksa pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya untuk berkata bohong. Di bawah ancaman senjata, Kap Philip Mark Mehartens dipaksa untuk buka suara terkait penggunaan bom oleh TNI. Dilansir tribunpapua.com, sebelumnya TPNPB OPM merilis video dari pilot Susi Air, Philip Mark yang telah disandera selama setahun lebih. Dalam video itu Philip terlihat dikawal oleh beberapa anggota OPM dengan senjata lengkap. Melalui video tersebut, Philip menyebut TNI menggunakan pesawat tempur dalam upaya pembebasannya. Philip lantas meminta agar TNI tidak menggunakan pesawat tempur dan berhenti melepaskan bom udara di wilayah Papua. Saya di sini, TNI, Tentara Negara Indonesia, pakai pesawat tempur melepas bom besar. Orang-orang di sini minta tolong jangan pakai pesawat tempur, jangan pakai bom, ujarnya dalam video tersebut dikutip Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 lalu. Mabes TNI sendiri telah membantah mengerahkan pesawat tempur dan menjatuhkan bom dalam rangka upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar merespons pernyataan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom yang menyebut TNI melakukan pemboman di wilayah pengungsi, Kuyawagi, Geselema, Yuguru, Nduga. Itu berita tidak benar. TPNBP OPM selalu memberitakan berita hoaks, ujarnya saat-saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu tanggal 13 April tahun 2024. Nugraha mengklaim selama ini seluruh anggota TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Oleh sebab itu, Nugraha memastikan TNI tidak mungkin melakukan pengeboman sebagaimana tudingan TPNPB OPM. Apalagi, kata dia, sampai menyasar dan mengenai masyarakat sipil khususnya para pengungsi. Nugraha menilai pesan terkait serangan bom dan ancaman membawa sandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens ke medan perang hanyalah propaganda untuk membuat kegaduhan di masyarakat Papua. Karir mentereng Prabowo Subianto sewaktu menjadi TNI tidak akan bisa dijauhkan dari seorang prajurit berpangkat serka. Berkat taktik jitu dan keberanian prajurit tersebut, Prabowo berkali-kali berhasil membawa pasukannya menyelesaikan misi-misi mustahil. Satu yang sangat melekat dalam benak banyak orang adalah saat operasi Mapenduma dimulai. Di tahun 1996, OPM menyandera puluhan peneliti ekspedisi Lawrence 1995 di desa Mapenduma, Papua. Nama baik NKRI dipertaruhkan, sebab ada sejumlah warga negara asing yang ikut disandera. Komandan Kopassus kala itu, Prabowo Subianto, tidak ragu lagi mengutus Serka Bayani. Bukan hanya karena putra daerah Papua, Serka Bayani bukan prajurit TNI biasa. Kemampuannya bak seorang ninja sakti yang tidak terdeteksi musuh. Ia bisa seorang diri menerobos masuk ke markas musuh tanpa terdeteksi. Kemampuan itu pula yang digunakan Serka Bayani saat melepas sandera yang ditawan OPM di desa Mapenduma. Sebelum melakukan operasi, Prabowo mendapat arahan dari Serka Bayani untuk memulai operasi. Mendengar penjelasan Bayani, Prabowo akhirnya mengambil keputusan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijennya.
Akhirnya Prabowo dan tim Kopassus pun berhasil membebaskan para sandera. Orangnya tenang, berani, memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak, dan memiliki kemampuan membaca jejak, kenang Prabowo Subianto dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Legend TNI, Purnawirawan, Prabowo Subianto. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Bikin OPM Meri kapal perang TNI angkut pasukan setan, sanggup bawa 5 helikopter, potong jalur laut. Organisasi Papua Merdeka OPM sempat bergidik nyeri saat kedatangan kapal perang TNI beberapa waktu lalu. Ya, kapal perang tersebut membawa Satgas Yonif 315 Garuda, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pasukan setan. Kapal perang tersebut begitu tangguh, lantaran selain prajurit TNI, kapal perang tersebut bisa mengangkut 5 helikopter sekaligus. Dinukil dari Intisari yang terbit pada Selasa tanggal 25 Februari tahun 2021 lalu, sebuah kapal perang TNI AL bernama Kri Banjarmasin 592 mengemban tugas mengangkut 400 pasukan setan ke daerah rawan KKB Papua. Kri Banjarmasin 592 yang saat itu dipimpin Komandan Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah rawan di Papua di dermaga Merauke. Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim mengatakan kapal dan seluruh anak buah kapal yang dipimpinnya itu dalam kondisi siap. Lantas, bagaimana kapal perang ini bisa membuat OPM kocar-kacir? Kri Banjarmasin 592 ini adalah kapal ketiga jenis LPD saat itu, yang 2 kapal jenis ini sebelumnya dibuat di Daesun Shipbuildings dan Engineering Co. Ltd, Korea Selatan, dan sekarang dibuat di PT PAL Indonesia, Surabaya. Kapal ini dirancang sebagai kapal pendukung operasi amfibi, yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendarat berikut kendaraan tempur beserta kelengkapannya. Kapal ini juga mampu mengangkut 5 buah helikopter, 3 di geladak heli, 2 di hanggar. Selain sebagai kapal tempur, kapal yang berteknologi desain semi-siluman ini juga berfungsi untuk operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam. Habis sudah OPM Panglima TNI tunjuk Jenderal jebolan pasukan setan, peraih Adi Makayasa dari Kopassus. OPM diprediksi mati langkah. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menunjuk seorang jenderal bintang 3, yakni Legend Bambang Trisno Hadi. Sejak terjang Legend Bambang Trisno Hadi selama di TNI bakal menjadi mimpi buruk bagi OPM.
Sebelumnya jabatan Panggogap Wilhan III dipegang oleh Letjen Richard Tampu Bolon. Kini, Letjen Richard Tampu Bolon menduduki jabatan baru sebagai Kepala Staf Umum TNI. Sementara Panggogap Wilhan III dijabat oleh Bambang Trisno Hadi. Diketahui Komando Gabungan Wilayah 3 merupakan komando utama operasi Markas Besar TNI yang seringkali berhadapan dengan OPM. Maklum, Kogab Wilhan III bertanggung jawab di wilayah Kepulauan Maluku, Papua, baik di darat, laut maupun udara. Lantas siapa Letjen Bambang Trisno Hadi? Dikutip dari Suriah, Bambang Trisno Hadi merupakan jebolan Akmil 1993. Ia merupakan lulusan terbaik peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama Akademi Militer. Sederet jabatan pernah ia emban baik sebagai pegawai presiden maupun jabatan strategis lainnya. Satu di antaranya yakni jadi perhatian adalah Komandan Yonif 315 Garuda pada periode 2010 hingga 2011. Yonif 315 Garuda memiliki julukan sebagai pasukan setan, merupakan satuan tempur yang langsung berada di bawah Korem 061 Surya Kencana. Pasukan setan memang berada di Korem 061 Surya Kencana yang dikomandoi Kodam 3 Siliwangi. Namun pasukan setan seringkali diutus menjadi satgas di wilayah Papua membendung tingkah organisasi Papua Merdeka. Kemampuan pasukan setan tak main-main, mereka tergolong pasukan elit yang memiliki kemampuan sebagai sniper. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga pasukan setan menjadi babak menakutkan bagi OPM yang menjadi pegunungan sebagai markas mereka. Pelayan Egyanus Kogoya tertangkap basah drone TNI, tak sadar dibuntuti Pandawa Kostrat, terkapung. Bukan rahasia umum, TNI telah menggunakan alutsista canggih untuk membendung perlawanan dari OPM. Hasilnya beberapa kali pula anggota OPM tak berikutik oleh pasukan TNI. Seperti beberapa waktu lalu, pelayanan Panglima OPM berhasil ditangkap berkat drone TNI. Dikutip dari Tribun Papua, potongan video beredar di dunia maya memperlihatkan pasukan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrat TNI berhasil menyergap sejumlah anggota OPM di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Anggota OPM disergap itu diduga merupakan pelayan Panglima OPM Egyanus Kogoya. Para kaki tangan kambang OPM itu diringkus saat hendak mengirimkan logistik untuk para rekannya. Mereka ditangkap di jalur yang sering dipakai para kurir logistik OPM tersebut. Awalnya Pandawa Kostrat yang saat itu dipimpin Letkol Infanteri Subandi sedang menerbangkan drone untuk memantau situasi. Dari langit itulah mereka menangkap gambar mobil putih mencurigakan. Nampak mobil tersebut dihampiri sejumlah orang yang muncul dari semak-semak. Saat itu Subandi langsung memerintahkan pasukan Pandawa Kostrat untuk mengejar mobil tersebut. Hingga akhirnya mobil tersebut berhasil dihentikan. Dalam mobil itu nampak 3 orang yang diduga kurir logistik OPM dan langsung diamankan. Berkat drone TNI tersebut, akhirnya ketiga pelayan Egyanus Kogoya yang bertindak sebagai kurir logistik berhasil diamankan. Manfred Patem tega pekerjakan petani jadi intel OPM disergap TNI di hutan Perawan, Papua. Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganes Sakti mengendus pergerakan senyap OPM di hutan yang sulit dijamah manusia. Ia lantas menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli di kawasan yang ia curigai didatangi OPM. Insting tajam paman TNI tersebut terbukti benar adanya. Satgas yang patroli melihat pergerakan mencurigakan 2 orang di dalam hutan. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Aisa, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Baibat, Papua Barat, 2 orang tersebut mencurigakan. Petugas selalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun tak semudah itu mengelabui pasukan TNI. Lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata bertugas untuk menyalurkan logistik ke Manfred Patem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Baibat. Kedua mata-mata yang rupanya petani tersebut bernama Willem Wakam dan Domingos Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Bikin ulah, 2 anggota OPM keburu disergap di tengah hutan. Keduanya sempat mencoba mengelabui pasukan Yuda Sakti dengan mengaku hendak berburu hewan. Namun tak segampang itu, TNI tertipu. Melalui interogasi yang cerdas, keduanya akhirnya mengaku. Ceritanya, Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganes Sakti menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli.
Ketika berada di tengah hutan di Kampung Asia Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat, mereka melihat dua orang melakukan gerakan mencurigakan. Petugas lalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Fatem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata petugas untuk menyalur logistik ke Manfred Fatem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibat. Kedua mata-mata gembong OPM itu bernama Willem Wakom dan Domingos Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Letkol Richard Tampu Bolon sudah beberapa kali bersentuhan langsung dengan OPM. Tak sedikit algojo OPM berhasil ditumpaskan pasukannya, baik sebelum maupun sesudah membuat onar di tanah Papua. Sayangnya pria yang akrab disapa Letkol Petir tersebut dalam waktu dekat segera angkat kaki dari tanah Papua, sebab Jenderal Agus Subianto membutuhkan tenaganya untuk ditugaskan ke tempat lainnya. Sudah banyak jasa yang diberikan Letkol Richard untuk tanah Papua. Belum lama ini seorang algojo OPM yang kerap bikin onar di distrik Bibida pada Mei 2024 tewas tertembak. Pasukan Satgas Yonif 527 Baladibia, Yuda menjadi aktor akan kematian sosok paling berbahaya di OPM tersebut. Beberapa hari pasca kejadian, nasib Letkol Richard Tampu Bolon disorot. Dia menjadi salah satu otak di balik kematian Dennis Murib di tangan pasukan petir TNI. Ketika menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, ia ditunjuk sebagai Kepala Operasi Nemangkawi 1 di Papua. Ia dengan pasukan yang dibawa sukses merebut markas OPM. Pasukan ia pimpin juga beberapa kali melumpuhkan beberapa pimpinan militer organisasi separatis tersebut. Terbaru pada Mei 2024 bersama TNI Korps Habema, Letkol Petir menumpas Dennis Murib. Disertir TNI tersebut terkena tembakan setelah memaksa militer Indonesia baku tembak. Nahas nyawanya tak bisa diselamatkan. Kini pria bernama lengkap Richard Taruli Hurja Tampu Bolon dilantik menjadi Kepala Staf Khusus. Kasum TNI adalah pejabat yang berfungsi sebagai pimpinan staf di dalam lingkungan markas besar TNI. Pilot Susi Air dipaksa OPM bohong, tuding TNI gunakan bom serang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM paksa pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya untuk berkata bohong. Di bawah ancaman senjata, Kap Philip Mark Mehartens dipaksa untuk buka suara terkait penggunaan bom oleh TNI. Dilansir tribunpapua.com, sebelumnya TPNPB OPM merilis video dari pilot Susi Air, Philip Mark yang telah disandera selama setahun lebih. Dalam video itu Philip terlihat dikawal oleh beberapa anggota OPM dengan senjata lengkap. Melalui video tersebut, Philip menyebut TNI menggunakan pesawat tempur dalam upaya pembebasannya. Philip lantas meminta agar TNI tidak menggunakan pesawat tempur dan berhenti melepaskan bom udara di wilayah Papua. Saya di sini, TNI, Tentara Negara Indonesia, pakai pesawat tempur melepas bom besar. Orang-orang di sini minta tolong jangan pakai pesawat tempur, jangan pakai bom, ujarnya dalam video tersebut dikutip Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 lalu. Mabes TNI sendiri telah membantah mengerahkan pesawat tempur dan menjatuhkan bom dalam rangka upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar merespons pernyataan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom yang menyebut TNI melakukan pemboman di wilayah pengungsi, Kuyawagi, Geselema, Yuguru, Nduga. Itu berita tidak benar. TPNBP OPM selalu memberitakan berita hoaks, ujarnya saat-saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu tanggal 13 April tahun 2024. Nugraha mengklaim selama ini seluruh anggota TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Oleh sebab itu, Nugraha memastikan TNI tidak mungkin melakukan pengeboman sebagaimana tudingan TPNPB OPM. Apalagi, kata dia,
sampai menyasar dan mengenai masyarakat sipil khususnya para pengungsi. Nugraha menilai pesan terkait serangan bom dan ancaman membawa sandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens ke medan perang hanyalah propaganda untuk membuat kegaduhan di masyarakat Papua. Karir mentereng Prabowo Subianto sewaktu menjadi TNI tidak akan bisa dijauhkan dari seorang prajurit berpangkat serka. Berkat taktik jitu dan keberanian prajurit tersebut, Prabowo berkali-kali berhasil membawa pasukannya menyelesaikan misi-misi mustahil. Satu yang sangat melekat dalam benak banyak orang adalah saat operasi Mapenduma dimulai. Di tahun 1996, OPM menyandera puluhan peneliti ekspedisi Lawrence 1995 di desa Mapenduma, Papua. Nama baik NKRI dipertaruhkan, sebab ada sejumlah warga negara asing yang ikut disandera. Komandan Kopassus kala itu, Prabowo Subianto, tidak ragu lagi mengutus Serkabayani. Bukan hanya karena putra daerah Papua, Serkabayani bukan prajurit TNI biasa. Kemampuannya bak seorang ninja sakti yang tidak terdeteksi musuh. Ia bisa seorang diri menerobos masuk ke markas musuh tanpa terdeteksi. Kemampuan itu pula yang digunakan Serkabayani saat melepas sandera yang ditawan OPM di desa Mapenduma. Sebelum melakukan operasi, Prabowo mendapat arahan dari Serkabayani untuk memulai operasi. Mendengar penjelasan Bayani, Prabowo akhirnya mengambil keputusan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijennya. Akhirnya Prabowo dan tim Kopassus pun berhasil membebaskan para sandera. Orangnya tenang, berani, memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak, dan memiliki kemampuan membaca jejak, kenang Prabowo Subianto dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Legend TNI, Purnawirawan, Prabowo Subianto. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Bikin OPM ngeri kapal perang TNI angkut pasukan setan, sanggup bawa 5 helikopter, potong jalur laut. Organisasi Papua Merdeka OPM sempat bergidik nyeri saat kedatangan kapal perang TNI beberapa waktu lalu. Ya, kapal perang tersebut membawa Satgas Yonif 315 Garuda, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pasukan setan. Kapal perang tersebut begitu tangguh, lantaran selain prajurit TNI, kapal perang tersebut bisa mengangkut 5 helikopter sekaligus. Dinukil dari Intisari yang terbit pada Selasa tanggal 25 Februari tahun 2021 lalu, sebuah kapal perang TNI AL bernama Kri Banjarmasin 592 mengemban tugas mengangkut 400 pasukan setan ke daerah rawan KKB Papua. Kri Banjarmasin 592 yang saat itu dipimpin Komandan Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah rawan di Papua di dermaga Merauke.
Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim mengatakan kapal dan seluruh anak buah kapal yang dipimpinnya itu dalam kondisi siap. Lantas, bagaimana kapal perang ini bisa membuat OPM kocar-kacir? Kri Banjarmasin 592 ini adalah kapal ketiga jenis LPD saat itu, yang dua kapal jenis ini sebelumnya dibuat di Daesun Shipbuildings dan Engineering Co. Ltd, Korea Selatan, dan sekarang dibuat di PT PAL Indonesia, Surabaya. Kapal ini dirancang sebagai kapal pendukung operasi amfibi, yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendarat berikut kendaraan tempur beserta kelengkapannya. Kapal ini juga mampu mengangkut 5 buah helikopter, 3 di geladak heli, 2 di hanggar. Selain sebagai kapal tempur, kapal yang berteknologi desain semi-siluman ini juga berfungsi untuk operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam. Habis sudah OPM Panglima TNI tunjuk Jenderal jebolan pasukan setan, peraih Adi Makayasa dari Kopassus. OPM diprediksi mati langkah. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menunjuk seorang jenderal bintang 3, yakni Legend Bambang Trisno Hadi. Sejak terjang Legend Bambang Trisno Hadi selama di TNI bakal menjadi mimpi buruk bagi OPM. Sebelumnya jabatan Pangkogap Wilhan III dipegang oleh Legend Richard Tampu Bolon. Kini, Legend Richard Tampu Bolon menduduki jabatan baru sebagai Kepala Staf Umum TNI. Sementara Pangkogap Wilhan III dijabat oleh Bambang Trisno Hadi. Diketahui Komando Gabungan Wilayah 3 merupakan komando utama operasi Markas Besar TNI yang seringkali berhadapan dengan OPM. Maklum, Kogab Wilhan III bertanggung jawab di wilayah Kepulauan Maluku, Papua, baik di darat, laut maupun udara. Lantas siapa Legend Bambang Trisno Hadi? Dikutip dari Suriah, Bambang Trisno Hadi merupakan jebolan Akmil 1993. Ia merupakan lulusan terbaik peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama Akademi Militer. Sederet jabatan pernah ia emban baik sebagai pegawai presiden maupun jabatan strategis lainnya. Satu di antaranya yakni jadi perhatian adalah Komandan Yonif 315 Garuda pada periode 2010 hingga 2011. Yonif 315 Garuda memiliki julukan sebagai pasukan setan, merupakan satuan tempur yang langsung berada di bawah Korem 061 Surya Kencana. Pasukan setan memang berada di Korem 061 Surya Kencana yang dikomandoi Kodam 3 Siliwangi. Namun pasukan setan seringkali diutus menjadi satgas di wilayah Papua membendung tingkah organisasi Papua Merdeka. Kemampuan pasukan setan tak main-main, mereka tergolong pasukan elit yang memiliki kemampuan sebagai sniper. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendos dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga pasukan setan menjadi babak menakutkan bagi OPM yang menjadi pegunungan sebagai markas mereka. Pelayan Egyanus Kogoya tertangkap basah drone TNI, tak sadar dibuntuti Pandawa Kostrat, terkapung. Bukan rahasia umum, TNI telah menggunakan alutsista canggih untuk membendung perlawanan dari OPM. Hasilnya beberapa kali pula anggota OPM tak berikutik oleh pasukan TNI. Seperti beberapa waktu lalu, pelayanan Panglima OPM berhasil ditangkap berkat drone TNI. Dikutip dari Tribun Papua, potongan video beredar di dunia maya memperlihatkan pasukan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrat TNI berhasil menyergap sejumlah anggota OPM di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Anggota OPM disergap itu diduga merupakan pelayan Panglima OPM Egyanus Kogoya. Para kaki tangan kembang OPM itu diringkus saat hendak mengirimkan logistik untuk para rekannya. Mereka ditangkap di jalur yang sering dipakai para kurir logistik OPM tersebut. Awalnya Pandawa Kostrat yang saat itu dipimpin Letkol Infanteri Subandi sedang menerbangkan drone untuk memantau situasi. Dari langit itulah mereka menangkap gambar mobil putih mencurigakan. Nampak mobil tersebut dihampiri sejumlah orang yang muncul dari semak-semak. Saat itu Subandi langsung memerintahkan pasukan Pandawa Kostrat untuk mengejar mobil tersebut. Hingga akhirnya mobil tersebut berhasil dihentikan. Dalam mobil itu nampak 3 orang yang diduga kurir logistik OPM dan langsung diamankan. Berkat drone TNI tersebut, akhirnya ketiga pelayan Egyanus Kogoya yang bertindak sebagai kurir logistik berhasil diamankan. Manfred Patem tega pekerjakan petani jadi intel OPM disergap TNI di hutan Perawan, Papua. Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganasakti mengendus pergerakan senyap OPM di hutan yang sulit dijamah manusia. Ia lantas menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli di kawasan yang ia curigai didatangi OPM. Insting tajam paman TNI tersebut terbukti benar adanya. Satgas yang patroli melihat pergerakan mencurigakan 2 orang di dalam hutan. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Aisa, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Baibat, Papua Barat, 2 orang tersebut mencurigakan. Petugas selalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan.
Namun tak semudah itu mengelabui pasukan TNI. Lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Fatam. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata bertugas untuk menyalurkan logistik ke Manfred Fatam, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibart. Kedua mata-mata yang rupanya petani tersebut bernama Willem Wakam dan Domingos Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Bikin ulah, dua anggota OPM keburu disergap di tengah hutan. Keduanya sempat mencoba mengelabui pasukan Yuda Sakti dengan mengaku hendak berburu hewan. Namun tak segampang itu, TNI tertipu. Melalui interogasi yang cerdas, keduanya akhirnya mengaku. Ceritanya, Letnan Kolonel Infanteri Andika Gede Sakti menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Asia Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibart, Papua Barat, mereka melihat dua orang melakukan gerakan mencurigakan. Petugas lalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Fatam. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata petugas untuk menyalur logistik ke Manfred Fatam, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibart. Kedua mata-mata gembong OPM itu bernama Willem Wakam dan Domingos Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Letkol Richard Tampu Bolon sudah beberapa kali bersentuhan langsung dengan OPM. Tak sedikit algojo OPM berhasil ditumpaskan pasukannya, baik sebelum maupun sesudah membuat onar di tanah Papua. Sayangnya pria akrab disapa Letkol Petir tersebut dalam waktu dekat segera angkat kaki dari tanah Papua, sebab Jenderal Agus Subianto membutuhkan tenaganya untuk ditugaskan ke tempat lainnya. Sudah banyak jasa yang diberikan Letkol Richard untuk tanah Papua. Belum lama ini seorang algojo OPM yang kerap bikin onar di distrik Bibida pada Mei 2024 tewas tertembak. Pasukan Satgas Yonif 527 Baladibia, Yuda menjadi aktor akan kematian sosok paling berbahaya di OPM tersebut. Beberapa hari pasca kejadian, nasib Letkol Richard Tampu Bolon disorot. Dia menjadi salah satu otak di balik kematian Dadis Murib di tangan pasukan petir TNI. Ketika menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, ia ditunjuk sebagai Kepala Operasi Nemangkawi 1 di Papua. Ia dengan pasukan yang dibawa sukses merebut markas OPM. Pasukan ia pimpin juga beberapa kali melumpuhkan beberapa pimpinan militer organisasi separatis tersebut. Terbaru pada Mei 2024 bersama TNI Korps Habema, Letkol Petir menumpas Dadis Murib. Desertir TNI tersebut terkena tembakan setelah memaksa militer Indonesia baku tembak. Nahas nyawanya tak bisa diselamatkan. Kini pria bernama lengkap Richard Taruli Hurja Tampu Bolon dilantik menjadi Kepala Staf Khusus. Kasum TNI adalah pejabat yang berfungsi sebagai pimpinan staf di dalam lingkungan markas besar TNI. Pilot Susi Air dipaksa OPM bohong, tuding TNI gunakan bom serang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM paksa pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya untuk berkata bohong. Di bawah ancaman senjata, Kap Philip Mark Mehartens dipaksa untuk buka suara terkait penggunaan bom oleh TNI. Dilansir tribunpapua.com, sebelumnya TPNPB OPM merilis video dari pilot Susi Air, Philip Mark yang telah disandera selama setahun lebih. Dalam video itu Philip terlihat dikawal oleh beberapa anggota OPM dengan senjata lengkap. Melalui video tersebut, Philip menyebut TNI menggunakan pesawat tempur dalam upaya pembebasannya. Philip lantas meminta agar TNI tidak menggunakan pesawat tempur dan berhenti melepaskan bom udara di wilayah Papua. Saya di sini, TNI, Tentara Negara Indonesia, pakai pesawat tempur melepas bom besar. Orang-orang di sini minta tolong jangan pakai pesawat tempur,
Jangan pakai bom, ujarnya dalam video tersebut dikutip Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 lalu. Mabes TNI sendiri telah membantah mengerahkan pesawat tempur dan menjatuhkan bom dalam rangka upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar merespons pernyataan juru bicara TPNP BOPM Sebi Sambom yang menyebut TNI melakukan pemboman di wilayah pengungsi, Kuyawagi, Geselema, Yuguru, Nduga. Itu berita tidak benar. TPNP BOPM selalu memberitakan berita hoaks, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu tanggal 13 April tahun 2024. Nugraha mengklaim selama ini seluruh anggota TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Oleh sebab itu, Nugraha memastikan TNI tidak mungkin melakukan pengeboman sebagaimana tudingan TPNP BOPM. Apalagi, kata dia, sampai menyasar dan mengenai masyarakat sipil khususnya para pengungsi. Nugraha menilai pesan terkait serangan bom dan ancaman membawa sandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens ke medan perang hanyalah propaganda untuk membuat kegaduhan di masyarakat Papua. Karir mentereng Prabowo Subianto sewaktu menjadi TNI tidak akan bisa dijauhkan dari seorang prajurit berpangkat serka. Berkat taktik jitu dan keberanian prajurit tersebut, Prabowo berkali-kali berhasil membawa pasukannya menyelesaikan misi-misi mustahil. Satu yang sangat melekat dalam benak banyak orang adalah saat operasi Mapenduma dimulai. Di tahun 1996, OPM menyandera puluhan peneliti ekspedisi Lawrence 1995 di desa Mapenduma, Papua. Nama baik NKRI dipertaruhkan, sebab ada sejumlah warga negara asing yang ikut disandera. Komandan Kopassus kala itu, Prabowo Subianto, tidak ragu lagi mengutus Serka Bayani. Bukan hanya karena putra daerah Papua, Serka Bayani bukan prajurit TNI biasa. Kemampuannya bak seorang ninja sakti yang tidak terdeteksi musuh. Ia bisa seorang diri menerobos masuk ke markas musuh tanpa terdeteksi. Kemampuan itu pula yang digunakan Serka Bayani saat melepas sandera yang ditawan OPM di desa Mapenduma. Sebelum melakukan operasi, Prabowo mendapat arahan dari Serka Bayani untuk memulai operasi. Mendengar penjelasan Bayani, Prabowo akhirnya mengambil keputusan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijennya. Akhirnya Prabowo dan tim Kopassus pun berhasil membebaskan para sandera. Orangnya tenang, berani, memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak, dan memiliki kemampuan membaca jejak, kenang Prabowo Subianto dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Legend TNI, Purnawirawan, Prabowo Subianto. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol-In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, dan Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtipmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten
Bikin OPM ngeri. Kapal perang TNI angkut pasukan setan, sanggup bawa 5 helikopter, potong jalur laut. Organisasi Papua Merdeka (OPM) sempat bergidik nyeri saat kedatangan kapal perang TNI beberapa waktu lalu. Ya, kapal perang tersebut membawa Satgas Yonif 315 Garuda, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pasukan setan. Kapal perang tersebut begitu tangguh, lantaran selain prajurit TNI, kapal perang tersebut bisa mengangkut 5 helikopter sekaligus. Dinukil dari Intisari yang terbit pada Selasa tanggal 25 Februari tahun 2021 lalu, sebuah kapal perang TNI AL bernama Kri Banjarmasin 592 mengemban tugas mengangkut 400 pasukan setan ke daerah rawan KKB Papua. Kri Banjarmasin 592 yang saat itu dipimpin Komandan Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah rawan di Papua di dermaga Merauke. Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim mengatakan kapal dan seluruh anak buah kapal yang dipimpinnya itu dalam kondisi siap. Lantas, bagaimana kapal perang ini bisa membuat OPM kocar-kacir? Kri Banjarmasin 592 ini adalah kapal ketiga jenis LPD saat itu, yang 2 kapal jenis ini sebelumnya dibuat di Daesun Shipbuildings dan Engineering Co. Ltd, Korea Selatan, dan sekarang dibuat di PT PAL Indonesia, Surabaya. Kapal ini dirancang sebagai kapal pendukung operasi amfibi, yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendarat berikut kendaraan tempur beserta kelengkapannya. Kapal ini juga mampu mengangkut 5 buah helikopter, 3 di geladak heli, 2 di hanggar. Selain sebagai kapal tempur, kapal yang berteknologi desain semi-siluman ini juga berfungsi untuk operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam. Habis sudah OPM Panglima TNI tunjuk Jenderal jebolan pasukan setan, peraih Adi Makayasa dari Kopassus. OPM diprediksi mati langkah. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menunjuk seorang jenderal bintang 3, yakni Legend Bambang Trisno Hadi. Sejak terjang Legend Bambang Trisno Hadi selama di TNI bakal menjadi mimpi buruk bagi OPM. Sebelumnya jabatan Panggogap Wilhan III dipegang oleh Legend Richard Tampu Bolon. Kini, Legend Richard Tampu Bolon menduduki jabatan baru sebagai Kepala Staf Umum TNI. Sementara Panggogap Wilhan III dijabat oleh Bambang Trisno Hadi. Diketahui Komando Gabungan Wilayah 3 merupakan komando utama operasi Markas Besar TNI yang seringkali berhadapan dengan OPM. Maklum, Kogab Wilhan III bertanggung jawab di wilayah Kepulauan Maluku, Papua, baik di darat, laut maupun udara. Lantas siapa Legend Bambang Trisno Hadi? Dikutip dari Suriah, Bambang Trisno Hadi merupakan jebolan Akmil 1993. Ia merupakan lulusan terbaik peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama Akademi Militer. Sederet jabatan pernah ia emban baik sebagai pegawai presiden maupun jabatan strategis lainnya. Satu di antaranya yakni jadi perhatian adalah Komandan Yonif 315 Garuda pada periode 2010 hingga 2011. Ya, Yonif 315 Garuda memiliki julukan sebagai pasukan setan, merupakan satuan tempur yang langsung berada di bawah Korem 061 Surya Kencana. Pasukan setan memang berada di Korem 061 Surya Kencana yang dikomandoi Kodam 3 Siliwangi. Namun pasukan setan seringkali diutus menjadi satgas di wilayah Papua, membendung tingkah organisasi Papua Merdeka. Kemampuan pasukan setan tak main-main, mereka tergolong pasukan elit yang memiliki kemampuan sebagai sniper. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga pasukan setan menjadi babak menakutkan bagi OPM yang menjadi pegunungan sebagai markas mereka. Pelayan Egyanus Kogoya tertangkap basah drone TNI, tak sadar dibuntuti Pandawa Kostrat, terkepung. Bukan rahasia umum, TNI telah menggunakan alutsista canggih untuk membendung perlawanan dari OPM. Hasilnya beberapa kali pula anggota OPM tak berikutik oleh pasukan TNI. Seperti beberapa waktu lalu, pelayanan Panglima OPM berhasil ditangkap berkat drone TNI. Dikutip dari Tribun Papua, potongan video beredar di dunia maya memperlihatkan pasukan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrat TNI berhasil menyergap sejumlah anggota OPM di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Anggota OPM disergap itu diduga merupakan pelayan Panglima OPM Egyanus Kogoya. Para kaki tangan kembang OPM itu diringkus saat hendak mengirimkan logistik untuk para rekannya. Mereka ditangkap di jalur yang sering dipakai para kurir logistik OPM tersebut. Awalnya Pandawa Kostrat yang saat itu dipimpin Letkol Infanteri Subandi sedang menerbangkan drone untuk memantau situasi. Dari langit itulah mereka menangkap gambar mobil putih mencurigakan.
Nampak mobil tersebut dihampiri sejumlah orang yang muncul dari semak-semak. Saat itu Subandi langsung memerintahkan pasukan Pandawa Kostrat untuk mengejar mobil tersebut. Hingga akhirnya mobil tersebut berhasil dihentikan. Dalam mobil itu nampak 3 orang yang diduga kurir logistik OPM dan langsung diamankan. Berkat drone TNI tersebut, akhirnya ketiga pelayan Egyanus Kogoya yang bertindak sebagai kurir logistik berhasil diamankan. Manfred Patem tega pekerjakan petani jadi intel OPM disergap TNI di hutan Perawan, Papua. Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganasakti Bagadus bergerakan senyap OPM di hutan yang sulit dijambah manusia. Ia lantas menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli di kawasan yang ia curigai didatangi OPM. Insting tajam paman TNI tersebut terbukti benar adanya. Satgas yang patroli melihat pergerakan mencurigakan 2 orang di dalam hutan. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Aisa, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat, 2 orang tersebut mencurigakan. Petugas selalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun tak semudah itu mengelabui pasukan TNI. Lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata bertugas untuk menyalurkan logistik ke Manfred Patem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibat. Kedua mata-mata yang rupanya petani tersebut bernama Willem Wakam dan Domingos Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Bikin ulah, 2 anggota OPM keburu disergap di tengah hutan. Keduanya sempat mencoba mengelabui pasukan Yuda Sakti dengan mengaku hendak berburu hewan. Namun tak segampang itu, TNI tertipu. Melalui interogasi yang cerdas, keduanya akhirnya mengaku. Ceritanya, Letnan Kolonel Infanteri Andika Ganasakti menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Asia Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat, mereka melihat 2 orang melakukan gerakan mencurigakan. Petugas selalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata petugas untuk menyalur logistik ke Manfred Patem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maibat. Kedua mata-mata gembong OPM itu bernama Willem Wakam dan Domingos Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Letkol Richard Tampu Bolon sudah beberapa kali bersentuhan langsung dengan OPM. Tak sedikit algojo OPM berhasil ditumpaskan pasukannya, baik sebelum maupun sesudah membuat onar di tanah Papua. Sayangnya pria yang akrab bersama Letkol Petir tersebut dalam waktu dekat segera angkat kaki dari tanah Papua, sebab Jenderal Agus Subianto membutuhkan tenaganya untuk ditugaskan ke tempat lainnya. Sudah banyak jasa yang diberikan Letkol Richard untuk tanah Papua. Belum lama ini seorang algojo OPM yang kerap bikin onar di distrik Bibida pada Mei 2024 tewas tertembak. Pasukan Satgas Yonif 527 Baladibia, Yuda menjadi aktor akan kematian sosok paling berbahaya di OPM tersebut. Beberapa hari pasca kejadian, nasib Letkol Richard Tampu Bolon disorot. Dia menjadi salah satu otak di balik kematian Dadis Murib di tangan pasukan petir TNI. Ketika menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, ia ditunjuk sebagai Kepala Operasi Nemangkawi 1 di Papua. Ia dengan pasukan yang dibawa sukses merebut markas OPM. Pasukan ia pimpin juga beberapa kali melumpuhkan beberapa pimpinan militer organisasi separatis tersebut. Terbaru pada Mei 2024 bersama TNI Korps Habema, Letkol Petir menumpas Dadis Murib. Disertir TNI tersebut terkena tembakan setelah memaksa militer Indonesia baku tembak. Nahas nyawanya tak bisa diselamatkan. Kini pria bernama lengkap Richard Taruli Hurja Tampu Bolon dilantik menjadi Kepala Staf Khusus
Kasum TNI adalah pejabat yang berfungsi sebagai pimpinan staf di dalam lingkungan Markas Besar TNI. Pilot Susi Air dipaksa OPM bohong, tuding TNI gunakan bom serang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM paksa pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya untuk berkata bohong. Di bawah ancaman senjata, Kap Philip Mark Mehartens dipaksa untuk buka suara terkait penggunaan bom oleh TNI. Dilansir tribunpapua.com, sebelumnya TPNPB OPM merilis video dari pilot Susi Air, Philip Mark yang telah disandera selama setahun lebih. Dalam video itu Philip terlihat dikawal oleh beberapa anggota OPM dengan senjata lengkap. Melalui video tersebut, Philip menyebut TNI menggunakan pesawat tempur dalam upaya pembebasannya. Philip lantas meminta agar TNI tidak menggunakan pesawat tempur dan berhenti melepaskan bom udara di wilayah Papua. Saya di sini, TNI, Tentara Negara Indonesia, pakai pesawat tempur melepas bom besar. Orang-orang di sini minta tolong jangan pakai pesawat tempur, jangan pakai bom, ujarnya dalam video tersebut dikutip Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 lalu. Mabes TNI sendiri telah membantah mengerahkan pesawat tempur dan menjatuhkan bom dalam rangka upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar merespons pernyataan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom yang menyebut TNI melakukan pemboman di wilayah pengungsi, Kuyawagi, Geselema, Yuguru, Nduga. Itu berita tidak benar. TPNBP OPM selalu memberitakan berita hoaks, ujarnya saat-saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu tanggal 13 April tahun 2024. Nugraha mengklaim selama ini seluruh anggota TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Oleh sebab itu, Nugraha memastikan TNI tidak mungkin melakukan pengeboman sebagaimana tudingan TPNPB OPM. Apalagi, kata dia, sampai menyasar dan mengenai masyarakat sipil khususnya para pengungsi. Nugraha menilai pesan terkait serangan bom dan ancaman membawa sandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens ke medan perang hanyalah propaganda untuk membuat kegaduhan di masyarakat Papua. Karir mentereng Prabowo Subianto sewaktu menjadi TNI tidak akan bisa dijauhkan dari seorang prajurit berpangkat serka. Berkat taktik jitu dan keberanian prajurit tersebut, Prabowo berkali-kali berhasil membawa pasukannya menyelesaikan misi-misi mustahil. Satu yang sangat melekat dalam benak banyak orang adalah saat operasi Mapenduma dimulai. Di tahun 1996, OPM menyandera puluhan peneliti ekspedisi Lawrence 1995 di desa Mapenduma, Papua. Nama baik NKRI dipertaruhkan, sebab ada sejumlah warga negara asing yang ikut disandera. Komandan Kopassus kala itu, Prabowo Subianto, tidak ragu lagi mengutus Serka Bayani. Bukan hanya karena putra daerah Papua, Serka Bayani bukan prajurit TNI biasa. Kemampuannya bak seorang ninja sakti yang tidak terdeteksi musuh. Ia bisa seorang diri menerobos masuk ke markas musuh tanpa terdeteksi. Kemampuan itu pula yang digunakan Serka Bayani saat melepas sandera yang ditawan OPM di desa Mapenduma. Sebelum melakukan operasi, Prabowo mendapat arahan dari Serka Bayani untuk memulai operasi. Mendengar penjelasan Bayani, Prabowo akhirnya mengambil keputusan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijennya. Akhirnya Prabowo dan tim Kopassus pun berhasil membebaskan para sandera. Orangnya tenang, berani, memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak, dan memiliki kemampuan membaca jejak, kenang Prabowo Subianto dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Legend TNI, Purnawirawan, Prabowo Subianto. 29 OPM anak buah Manfred Vatem membelot, tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. Sebanyak 29 anggota organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Manfred Vatem membelot. Mereka keluar dari persembunyian di hutan karena tak mau mati konyol ditembak TNI Polri. 29 orang ex-OPM mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung di Pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Yonif 133 YS, Letkol-In Andika Ganesakti, di Kumurkek, Selasa, mengatakan bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133 YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya.
Catatan tersebut ditemukan di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur Maibrat. Dari temuan tersebut, Danpos Aimasa Satgas Yonif 133 YS memanggil orang-orang yang tercatat dalam temuan dokumen tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Satgas Yonif 133 YS, benar bahwa sebagian besar dari mereka terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya dikarenakan mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Kabar terkini, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 70 personel Satuan Brimob pada pelaksanaan operasi separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare di Manokwari, Rabu, mengatakan puluhan personel bawah kendali operasi BKO Brimob akan mengemban tugas selama 6 bulan. Operasi tersebut merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari kelompok kriminal bersenjata KKB, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Bikin OPM Meri kapal perang TNI angkut pasukan setan, sanggup bawa 5 helikopter, potong jalur laut. Organisasi Papua Merdeka OPM sempat bergidik nyeri saat kedatangan kapal perang TNI beberapa waktu lalu. Ya, kapal perang tersebut membawa Satgas Yonif 315 Garuda, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pasukan setan. Kapal perang tersebut begitu tangguh, lantaran selain prajurit TNI, kapal perang tersebut bisa mengangkut 5 helikopter sekaligus. Dinukil dari Intisari yang terbit pada Selasa tanggal 25 Februari tahun 2021 lalu, sebuah kapal perang TNI AL bernama Kri Banjarmasin 592 mengemban tugas mengangkut 400 pasukan setan ke daerah rawan KKB Papua. Kri Banjarmasin 592 yang saat itu dipimpin Komandan Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah rawan di Papua di dermaga Merauke. Letkol Laut P. Nur Rohmat Ibrahim mengatakan kapal dan seluruh anak buah kapal yang dipimpinnya itu dalam kondisi siap. Lantas, bagaimana kapal perang ini bisa membuat OPM kocar-kacir? Kri Banjarmasin 592 ini adalah kapal ketiga jenis LPD saat itu, yang 2 kapal jenis ini sebelumnya dibuat di Daesun Shipbuildings dan Engineering Co. Ltd, Korea Selatan, dan sekarang dibuat di PT PAL Indonesia, Surabaya. Kapal ini dirancang sebagai kapal pendukung operasi amfibi, yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendarat berikut kendaraan tempur beserta kelengkapannya. Kapal ini juga mampu mengangkut 5 buah helikopter, 3 di geladak heli, 2 di hanggar. Selain sebagai kapal tempur, kapal yang berteknologi desain semi-siluman ini juga berfungsi untuk operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam. Habis sudah OPM Panglima TNI tunjuk Jenderal jebolan pasukan setan, peraih Adi Makayasa dari Kopassus. OPM diprediksi mati langkah. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menunjuk seorang jenderal bintang 3, yakni Legend Bambang Trisno Hadi. Sejak terjang Legend Bambang Trisno Hadi selama di TNI bakal menjadi mimpi buruk bagi OPM. Sebelumnya jabatan Pangkogap Wilhan 3 dipegang oleh Legend Richard Tampu Bolon. Kini Legend Richard Tampu Bolon menduduki jabatan baru sebagai Kepala Staf Umum TNI. Sementara Pangkogap Wilhan 3 dijabat oleh Bambang Trisno Hadi. Diketahui Komando Gabungan Wilayah 3 merupakan komando utama operasi Markas Besar TNI yang seringkali berhadapan dengan OPM. Maklum, Kogab Wilhan 3 bertanggung jawab di wilayah Kepulauan Maluku, Papua, baik di darat, laut maupun udara. Lantas siapa Legend Bambang Trisno Hadi? Dikutip dari Suriah, Bambang Trisno Hadi merupakan jebolan Akmil 1993. Ia merupakan lulusan terbaik peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama Akademi Militer. Sederet jabatan pernah ia emban baik sebagai pegawai presiden maupun jabatan strategis lainnya. Satu di antaranya yakni jadi perhatian adalah Komandan Yonif 315 Garuda pada periode 2010 hingga 2011. Ya, Yonif 315 Garuda memiliki julukan sebagai pasukan setan, merupakan satuan tempur yang langsung berada di bawah Korem 061 Surya Kencana. Pasukan setan memang berada di Korem 061 Surya Kencana yang dikomandoi Kodam 3 Siliwangi. Namun pasukan setan seringkali diutus menjadi satgas di wilayah Papua membendung tingkah organisasi Papua Merdeka.
Kemampuan pasukan setan tak main-main, mereka tergolong pasukan elit yang memiliki kemampuan sebagai sniper. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna, sehingga pasukan setan menjadi babak menakutkan bagi OPM yang menjadi pegunungan sebagai markas mereka. Pelayan Egyanus Kogoya tertangkap basah drone TNI tak sadar dibuntuti Pandawa Kostrad, terkepung. Bukan rahasia umum, TNI telah menggunakan alutsista canggih untuk membendung perlawanan dari OPM. Hasilnya beberapa kali pula anggota OPM tak berikutik oleh pasukan TNI. Seperti beberapa waktu lalu, pelayanan Panglima OPM berhasil ditangkap berkat drone TNI. Dikutip dari Tribun Papua, potongan video beredar di dunia maya memperlihatkan pasukan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrad TNI berhasil menyergap sejumlah anggota OPM di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Anggota OPM disergap itu diduga merupakan pelayan Panglima OPM Egyanus Kogoya. Para kaki tangan kambang OPM itu diringkus saat hendak mengirimkan logistik untuk para rekannya. Mereka ditangkap di jalur yang sering dipakai para kurir logistik OPM tersebut. Awalnya Pandawa Kostrad yang saat itu dipimpin Letkol Infanteri Subandi sedang menerbangkan drone untuk memantau situasi. Dari langit itulah mereka menangkap gambar mobil putih mencurigakan. Nampak mobil tersebut dihampiri sejumlah orang yang muncul dari semak-semak. Saat itu Subandi langsung memerintahkan pasukan Pandawa Kostrad untuk mengejar mobil tersebut. Hingga akhirnya mobil tersebut berhasil dihentikan. Dalam mobil itu nampak 3 orang yang diduga kurir logistik OPM dan langsung diamankan. Berkat drone TNI tersebut, akhirnya ketiga pelayan Egyanus Kogoya yang bertindak sebagai kurir logistik berhasil diamankan. Manfred Patem tega pekerjakan petani jadi intel OPM disergap TNI di hutan Perawan, Papua. Letnan Kolonel Infanteri Andika Gana Sakti mengendus pergerakan senyap OPM di hutan yang sulit dijambah manusia. Ia lantas menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli di kawasan yang ia curigai didatangi OPM. Insting tajam paman TNI tersebut terbukti benar adanya. Satgas yang patroli melihat pergerakan mencurigakan 2 orang di dalam hutan. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Aisa, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Baibat, Papua Barat, 2 orang tersebut mencurigakan. Petugas selalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun tak semudah itu mengelabui pasukan TNI. Lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata bertugas untuk menyalurkan logistik ke Manfred Patem, sang pimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Baibat. Kedua mata-mata yang rupanya petani tersebut bernama Willem Wakam dan Domingos Mau Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Bikin ulah, 2 anggota OPM keburu disergap di tengah hutan. Keduanya sempat mencoba mengelabui pasukan Yuda Sakti dengan mengaku hendak berburu hewan. Namun tak segampang itu, TNI tertipu. Melalui interogasi yang cerdas, keduanya akhirnya mengaku. Ceritanya, Letnan Kolonel Infanteri Andika Gana Sakti menugaskan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti untuk patroli. Ketika berada di tengah hutan di Kampung Asia, Distrik Eva Timur Jauh, Kabupaten Baibat, Papua Barat, mereka melihat 2 orang melakukan gerakan mencurigakan. Petugas selalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan. Namun lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yuda Sakti curiga. Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Manfred Patem. Akhirnya kedua pria itu mengaku mereka ternyata petugas untuk menyalur logistik ke Manfred Patem, sang pemimpinan. Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Baibat. Kedua mata-mata gembong OPM itu bernama Willem Wakam dan Domingos Mau Mau. Setelah meringkus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yuda Sakti bergerak masuk ke dalam hutan Perawan dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan. Letkol Richard Tampu Bolon sudah beberapa kali bersentuhan langsung dengan OPM. Tak sedikit algojo OPM berhasil ditumpaskan pasukannya, baik sebelum maupun sesudah membuat onar di tanah Papua.
Sayangnya pria yang akrab disapa Letkol Petir tersebut dalam waktu dekat segera angkat kaki dari tanah Papua, sebab Jenderal Agus Subianto membutuhkan tenaganya untuk ditugaskan ke tempat lainnya. Sudah banyak jasa yang diberikan Letkol Richard untuk tanah Papua. Belum lama ini seorang algojo OPM yang kerap bikin onar di distrik Bibida pada Mei 2024 tewas tertembak. Pasukan Satgas Yonif 527 Baladibia, Yuda menjadi aktor akan kematian sosok paling berbahaya di OPM tersebut. Beberapa hari pasca kejadian, nasib Letkol Richard Tampu Bolon disorot. Dia menjadi salah satu otak di balik kematian Danis Murib di tangan pasukan petir TNI. Ketika menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, ia ditunjuk sebagai Kepala Operasi Nemangkawi 1 di Papua. Ia dengan pasukan yang dibawa sukses merebut markas OPM. Pasukan ia pimpin juga beberapa kali melumpuhkan beberapa pimpinan militer organisasi separatis tersebut. Terbaru pada Mei 2024 bersama TNI Korps Habema, Letkol Petir menumpas Danis Murib. Disertir TNI tersebut terkena tembakan setelah memaksa militer Indonesia baku tembak. Nahas nyawanya tak bisa diselamatkan. Kini pria bernama lengkap Richard Taruli Hurja Tampu Bolon dilantik menjadi Kepala Staf Khusus. Kasum TNI adalah pejabat yang berfungsi sebagai pimpinan staf di dalam lingkungan markas besar TNI. Pilot Susi Air dipaksa OPM bohong, tuding TNI gunakan bom serang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM paksa pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya untuk berkata bohong. Di bawah ancaman senjata, Kap Philip Mark Mehartens dipaksa untuk buka suara terkait penggunaan bom oleh TNI. Dilansir tribunpapua.com, sebelumnya TPNPB OPM merilis video dari pilot Susi Air, Philip Mark yang telah disandera selama setahun lebih. Dalam video itu Philip terlihat dikawal oleh beberapa anggota OPM dengan senjata lengkap. Melalui video tersebut, Philip menyebut TNI menggunakan pesawat tempur dalam upaya pembebasannya. Philip lantas meminta agar TNI tidak menggunakan pesawat tempur dan berhenti melepaskan bom udara di wilayah Papua. Saya di sini, TNI, Tentara Negara Indonesia, pakai pesawat tempur melepas bom besar. Orang-orang di sini minta tolong jangan pakai pesawat tempur, jangan pakai bom, ujarnya dalam video tersebut dikutip Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 lalu. Mabes TNI sendiri telah membantah mengerahkan pesawat tempur dan menjatuhkan bom dalam rangka upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar merespons pernyataan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom yang menyebut TNI melakukan pemboman di wilayah pengungsi, Kuyawagi, Geselema, Yuguru, Nduga. Itu berita tidak benar. TPNBP OPM selalu memberitakan berita hoaks, ujarnya saat-saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu tanggal 13 April tahun 2024. Nugraha mengklaim selama ini seluruh anggota TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Oleh sebab itu, Nugraha memastikan TNI tidak mungkin melakukan pengeboman sebagaimana tudingan TPNPB OPM. Apalagi, kata dia, sampai menyasar dan mengenai masyarakat sipil khususnya para pengungsi. Nugraha menilai pesan terkait serangan bom dan ancaman membawa sandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens ke medan perang hanyalah propaganda untuk membuat kegaduhan di masyarakat Papua. Karir mentereng Prabowo Subianto sewaktu menjadi TNI tidak akan bisa dijauhkan dari seorang prajurit berpangkat serka. Berkat taktik jitu dan keberanian prajurit tersebut, Prabowo berkali-kali berhasil membawa pasukannya menyelesaikan misi-misi mustahil. Satu yang sangat melekat dalam benak banyak orang adalah saat operasi Mapendungan